apakah KJ Jackson Carmela adalah partner dan selalu paling brutal? So far iya. Tetapi apakah yang paling keras? Enggak. Gue belum pernah ngelihat orang di head kick sampai mental sih bang. Iya kan? Blang! Iya. Dan lu langsung bangun. Iya. Cuman orang gila yang begitu bang. Gue sebenarnya panik bro. Oh, lu panik ya? Gue pada saat Randy maju, gue kayak dalam hati sebenarnya. Anjir! Aku dan kamu satu di dalam kata cinta. Randy Pangalila. Mantap, First National Iska Champion dan Pure National Kewa Champion. Podcast pertama gak bawa belt. Percuma gue bawa belt bro. Apa? Yang bikin kan lu juga. Iya, itu seminggu dulu di sini kok. Udah gua difoto-fotoin dong. Udah gue foto-fotoin. Apa kabarnya lu bang? Puji Tuhan baik bro. Gila, apa rasanya nih? Ini udah 2 minggu ya. Gua podcast basi ini. Aduh. Tapi raut mukanya masih ini. Masih happy banget. Tapi udah gak biru dong. Udah gak biru. Udah 2 minggu. Tapi badan tebelan nih. Hah? Badan tebelan. Mantap, soalnya udah gak diet. Sekarang lu berat berapa? Sekarang 72. Oh 72. Berat badan asli gue tuh di 72-71. Iya. Nah, Sama kemarin- gue juga gue bulking sekarang. Wis. 72 gue pertama kali setelah tanding gue lewat 70 kilo. Waktu tanding lo berapa? 63. 63, lo mainnya di 63. Mestinya 65. Bagaimana perasaan dietnya? Oh perasaan dietnya. Waktu itu gue diet pertama-tama doang kan. Gue makannya yang clean. Iya. Tapi pas metabolismenya naik, guanya bablas. Jadi gue makannya harus lebih banyak lagi. Jadi lebih Terakhir. turun lagi? Tapi karena, jadi mestinya gue udah in kan. Tapi tetap disuruh puasa sama coach gue. Iya, Karena iya. takutnya gue gak dapet tuh. Gak dapet gue malu dong. Iya, Udah iya, yang iya. punya hajat. Iya, Main iya. fight gak Malah dapet lunya lagi. yang- iya. Anjir. Terus jadi waktu itu gue timbang tuh di 63 something lah. I see. Tapi emang pada saat lo udah berat badan udah turun banget bro, gue ngerasain tuh berat itu jadi fluktuatif bro. Lo Oh, itu lu cuman, jadi gue tuh udah in itu 2 minggu sebelum fight tuh udah in mulu. Iya. Udah 67, 66,8. Iya. Tapi kayak gimana ya, lo salah dikit itu naiknya tuh udah besoknya bisa 68. Nanti 68? Lu iya. bisa sebengkak itu ya? Bisa, terus habis itu habis 68 nih lo diet lagi 1 hari, latihannya gila lagi. Lo besokannya sorenya deh bisa 67 lagi. Jadi kayak bener-bener nggak bisa konstan soalnya itu udah di bawah berat badan asli lo. Jadi udah bener-bener kayak kadar air yang diikat sama tubuh kita itu udah bisa mempengaruhi berat badan banget. Lo kurang tidur contohnya. Iya. Kadar Drop dong. kortisol lo tinggi. Oh Karena stres. kortisol lo tinggi, kurang tidur, otomatis badan kita akan mengikat air lebih. Nah itu pasti berat badan lo naik. Berapa ons tuh pasti naik. Oh malah naik ya bang? Naik. Gue kalau begadang bang. Misal gue malamnya kayak kemarin nih. Gue push kan. Gue tuh jadi gue terakhir ketemu lu masih 66 bang. Oke. Acara tuh gue 66. Begadang tuh. Begadang. Ya yang namanya yang punya hajat ya Begadang. kan. Terus gue makanya ini di tip aja ya. Iya. 5 hari gue makan mulu bang. Oke, Iya oke. jadi kalorinya sedikit kan. Iya. Jadi terus gue pas timbang anjing gue 66. Padahal tuh gue sebelum acara gue lagi coba bulking juga. Cuman mentok di 69. Oke. Tapi gue ada motivasi baru. Apa tuh? Selesai gue acara, tiba-tiba gue gak sengaja gue live bareng sama Jepri. Tapi udah friend. Oh. Udah friend. Oke. Udah friend. Beneran nih udah friend. Udah friend. Oh iya siap. Udah friend. Dia juga pertama kali bilangnya gini, thank you ya lu kemarin call outnya begitu. Maksudnya ya semoga kita Bisa benar-benar ketemu. Karena dia bilangnya gitu kan, terus gue bilang iya lu kapan rematch? Gue dengernya rematch karena gue denger dia rematch aja dari orang ICB. Oh oke. Iya gue dengernya dari orang Apakah ICB. dia akan menjadi ICB juga? Gak tahu. Oke. Gue gak tahu kalau itu. Cuman Siap. yang jelas gue denger dari orang ICB terus gue tanya lah langsung ke dia. Gue tanya ke dia. Terus dia bilang kalau nggak September Desember katanya. Asik. Terus gue bilang ya udah fokus, yang penting lu menang. Terus Tapi keren sih kalau sampai dia ICB. iya. Kan influencer boxing beneran Iya, jadi dan ya. besar kan Dan dia besar, dia juga punya following yang juga udah sangat-sangat besar. Jadi menurut gua ICB bisa gede tuh di sini tuh Iya, iya. dengan adanya dia tuh. Terus gue bilang Dan sama adanya dia. Celos. Asik. Ini Apakah mantap. terjadi nih Asik. Celos lawan? Waduh, Tapi ini gua kenapa bilang jadi sama dia. kenapa jadi gua hostnya nih di sini nih? Gue bilang sama dia kalau lu mau terjadi tapi lu harus menang dulu. Terus dia bilang iya gitu. Dia juga live-nya sambil boker anjir.
Dia live sambil boker. Iya, terus gue bilang kalau misalkan lu nggak menang sih kita susah sih bro, nggak akan terjadi gue. Iya. Dia pengennya nggak pakai headguard. Ya iyalah, Cuma lebih sama komisinya menarik lah. kemarin nggak dikasih sama KTPI. Ntar gue bilang gue push KTPI kalau lu nggak mau pakai headguard. Yang penting lu menang gue bilang. Kan tergantung siapa lawannya. Kalau sama Celos pasti mau lah lepas headgear. Nah dia kan mau selesai, dia kan mau selesai sama El Rumi dulu. Oke, dia rematch dulu. Tapi akhirnya gue berhasil di atas 70 nih sekarang. Cuma masih fluktuatif lah. Oke. Cuman bulking tuh susah banget ternyata bang. Memang nggak gampang bro. Gila makan sampai nek mulu gue. Lu tuh harus saran dari gua untuk bulking yang bagus itu lu harus makan yang tinggi kalori tapi volume rendah bro. Iya jadi ditambahin masakan-masakan kayak Padang gitu. Jadi Bang. bukan maksudnya Olive oil kan gitu. harus kebalik ya pada saat kita mau nurunin itu justru yang kalori rendah tapi volume tinggi. Maksudnya kita makan banyak, kita ngerasa kayak full, kenyang tapi kalorinya rendah. Ya misalnya putih telur kita banyak tuh kan kalau lu makan banyak banget putih telurnya aja itu kan kalori tetap rendah. Tapi lu nya kenyang banget gitu. Kenyang banget dan kentutnya bau. Iya. Itu dia. Nah, itu untuk lean gitu. Tapi kalau lo mau naikin gimana caranya? Lo itu kalorinya tinggi banget sekali minum misalnya ya contohnya misalnya gainer. Ya misalnya apapun lah mereknya. Itu kan biasanya kan 3 scoop itu kan udah 1.500 sampai di atas. Bukan 1 scoop 1.000 ya? Mungkin ada yang 1 scoop ya. Nah, Ada itu kan 1 scoop 1.000. itu kan berarti kan lu cuman minum 1 kalori 3.000. Iya, jadi Kalau 3 scoop. makanya itu lu bengkaknya cepet kayak gitu. Tapi ini untuk orang-orang yang menurut gue benar-benar dari kurus ya. Kalau memang cuman kepengen naikin lean mass, jangan lah. Itu ntar jadi bengkak tuh. Iya. Kalau Tapi saran ngelihat gua. dari lu beratnya ya, dari 66. Tapi lu akhirnya 66. 66,6 bro. Padahal lu gue pernah lihat video lu 66,8 lu udah mau pingsan tuh kan bang? Itu waktu gua fight di Bandung. Itu 66,8 udah mau pingsan bro. Iya 66,8 lu udah begitu. Iya, ini 66,6 masih lebih sehat sih. Mungkin karena ini proses penurunan berat badannya juga lebih panjang kan ini kan ada sekitar 2 bulan lah. Jadi gue tuh turuninnya tuh lebih gradual gitu. Jadi pelan-pelan gitu. Kalau yang waktu itu kan gue lagi syuting. Mau ada fight juga. Udah gitu waktunya cuma 1 bulan. Jadi bener-bener nuruninnya tuh langsung kayak rapid banget. Gimana caranya? Wah itu kacau sih. Emosi dong ya. Parah bro. Lo tau gak di lokasi syuting itu gue tuh nggak pernah banget gue itu marah-marah sama kru gue, sama teman-teman gue. Tapi karena rasanya gue tuh mau pingsan mulu. Iya. Gue tuh di kamar kan dikasih kamar sendiri-sendiri kan. Gue tuh di kamar tuh kayak udah mau pingsan, lemes banget. Tok. Bang Randy, ya take yuk. Itu gue berdiri aja udah kunang-kunang nih kayak udah mau. Oke, gue jalan. Sampai di setek, gue duduk di pinggir. Gue ngeliat mereka masih mondar mandir. Jadi emosian bro. Ini nunggu apaan lagi? Sebentar bang, properti handphonenya masih belum diambil. Kalau belum siap ngapain manggil pemainnya? Gue jadi kayak gitu. Padahal sebenarnya gue tuh nggak pernah bro emosian. Tapi yang orang nggak ngerti, gue menjadi begitu karena gue tuh udah mau pingsan. Gue tuh udah kayak udah gini-gini. Udah tenaga terakhir ya. Iya, jadi ayo dong. Begitu mereka kayak Randy kenapa ya? Gitu. Padahal mereka nggak ngerti. Padahal Gua lu nggak pernah kayak begitu. Nggak Ya? pernah. Itu Gua mau panik pingsan bro. Pas bang Utek tuh udah gue tuh kayak tau nggak? Gue berdiri tuh nggak bisa santai bro. Berdiri agak ngangkang bro. Biar balance, biar nggak jatuh. Gue adegan. Cut. Oke, udah. Gue balik ke kamar. Tiduran lagi. WhatsApp tim nutritionist. Aduh kok saya mau pingsan ya. Serius bro. Itu jadi emosian parah. Karena terlalu rapid. Terlalu Tapi gue gak pernah buru-buru. ngerasain sampai pusing-pusing sih. Wah, Gue gua parah. nuruninnya. Gue sebulan sih waktu itu nurunin. Berapa kilo ya? Gue sebelum tanding tuh 73. Wah jauh banget dari ke 63. Karena 10 gue kilo latihan bro. teknik doang kan sebelumnya. Latihan teknik. Terus gue gak pernah fisik gue. Jadi kalau lari tuh larinya pendek. Gak pernah lari panjang. Gak pernah sprint. Terus pas TC kan gue dikasih sprint. Dikasih. Lebih cepet tuh turunnya tuh. Wah gila itu gue langsung drop banget. Tapi gue sampai bener-bener gue pakai celana karena gue nggak pernah pakai belt ya. Karena celana gue selalu ngepas. Gue sampai pakai tali sepatu bang. Jadi anak skater ya? Iya. Gaya priok gitu juga. Oh, tapi lu dulu anak skate juga? Iya. Anjing. Selalu pakai itu bro. Selalu pakai apa? Shoelace. Shoelace. Soalnya kalau belt itu kadang-kadang sakit di perut lu pada saat lu lompat-lompat ollie, kickflip. Itu perut sakit makanya pakai
Lali. Makanya lu jadi kayak anak skater. Asik. Semua lu bisa ya. Enggak lah. Kita ngomongin fight dikit nih. Oke, Gak siap. usah banyak-banyak. Di podcast lain udah dibahas. Aduh. Iya, orang juga kan nontonnya di ini. Apa namanya? Di channel gua. Asik. 23 juta, Bang. Aduh, puji Tuhan. Belasan jutanya orang nontonnya begini. Dibilang komentator di Zoom, Bang. Sumpah gue udah ketemu 5 orang nonton langsung. Sorry ya Los, gue gak beli video. Dia nontonnya gini. Apa lu mau ngomong anjing? Anjing. Jangan. Gak apa-apa, Bang. Gue aja. Lu aja, Iya, wakilkan. gua aja. Tapi ternyata banyak banget. Sampai clipping-clipping di TikTok pun. Itu yang mukanya Radio Tempur sama Jaden. Dia Zoom, Bang. Jadi kadang-kadang ketutup Jaden teriak-teriak. Iya. Gitulah. Pertanyaan gue. Gue yakin 1000%, 4.900 orang yang nonton langsung apalagi ya. Iya. Gak ada yang yakin lu menang, Bang. Setelah lu jatuh 2 kali. Tahu. Pasti. Gue ini sebenarnya rada merinding ya. Semua orang mikir kan muka gue sampai begitu kan. Ada clipping gue, wah gitu. Dipikir gue megang Jackson. Oke. Anjing, ungkat 50 juta nih saya los gitu. Wah. Ungkat sama Nikita Mirzani. Oke. Nikita Mirzani kasih lu gocap kan. Nah, itu apa sih yang ada di pikiran lu, Bang, gitu loh. Maksudnya hampir semua yang lu ngomong di press conference itu berbuah loh. Sama Maksudnya face to face. iya, apa yang lu taruh di Face to face, press con. itu yang nangkep malaikat tuh, Bang. Semua lu bilang lu nggak pernah nyerah. Lu bilang kalau misalkan dia main brutal, kemenangan cepat akan terjadi kepada lu. Iya. Terus kayak gila, ini tuh kayak movie. Sampai semua komen di podcast yang nge-compile kata-kata lu di face to face Iya. dan di press con itu tuh bilang itu kayak nonton film. Iya. Gue sih selalu percaya, bro. Kata-kata adalah doa, bro. Iya. Jadi lu kalau ngomong itu sesuatu yang positif, sesuatu yang kalau orang di luar negeri percaya yang namanya hukum tarik menarik, the law of attraction. Apapun yang lu sebut, yang lu omongin dan lu percaya itu akan terjadi sama hidup lu. Tetapi bukan semata-mata apa yang lu sebut itu akan terjadi tanpa adanya proses. Benar. Pada saat lu mengatakan sesuatu itu akan membuat pada saat itu pada saat ngomong lo akan bertemu dengan orang yang tidak mudah menyerah. Ya kan? Terus dia bilang akan ada badai, gue juga bilang badai apa sih yang belum pernah gue lewatin gitu. Tapi yang pasti apapun badai yang gue lewatin, gue tuh nggak pernah give up gitu. Kata-kata itu yang gue omongin itu mempengaruhi mindset gue, yang mana pada saat gue sudah ngomong itu gue harus buktikan di tempat latihan. Oke, sorry, gue potong nih. Jadi Oke. lu pikir dulu baru ngomong, apa lu ngomong dulu baru diserap sama tubuh lu tuh? Ngomong dulu. Lu ngomong dulu ya Ngomong berarti dulu ya? baru diserap. Ini dia nih. Iya, ngomong dulu baru diserap, bro. Karena pada saat itu ya gue, mana ada sih, bro, yang namanya face to face. Itu udah gue atur dari mobil, gue ngomong apa ya, nggak bisa lah. Pertanyaan dari lo apa? Mike Simanjuntak begitu. Oh gitu. Mike Simanjuntak. Ini malam-malam telepon. Terus telepon belum potong rambut kan, gue cuma bilang potong rambut, enak aja lu bilang. Terus dia akhirnya nggak potong tuh, nggak bisa tidur. Dia bilang besok bingung mau ngomongin apa. Ada juga pakai begitu. Oh, kalau gue nggak, gue tuh pada saat acara-acara kayak gitu, press con atau apa, gue tuh let it flow aja gitu. Apapun pertanyaannya ya gue jawab sesuai dengan apa yang gue rasain, apa yang gue pikirkan, langsung aja gitu, nggak pakai gue pikirin. Jadi langsung natural aja gitu. Tanpa lu naker kapasitas lu juga tuh, ngomong aja udah. Ngomong aja. Enggak, kalau dibilang naker ya pasti naker lah. Ya. Karena kan gini, gue juga tahu kemampuan gue sampai sebatas mana. Gue juga tahu. Makanya kan gue selalu bilang dan gue selalu memberikan respect sama lawan gue. Waktu dia bilang, ya gue biasa aja. Ya kan Randy biasa aja. Ya gue bilang ya kalau buat gue lu bukan biasa aja. Iya. Gue jujur. Iya gue jujur. Karena kan gue juga menaker diri gue. Gue tahu lu tuh bukan biasa aja. Jadi buat gue ya level latihan gue akan gue tingkatkan gitu. Jadi pada saat itu setelah gue omongin itu pulang itu gue langsung semua kata-kata gue tuh gue resapi, gue serap dan gue lakukan di latihan. Gue harus gila-gilaan nih. Latihan gue harus gila-gilaan dan jujur aja apa yang membuat gue bisa bangun kembali ya proses yang keras sih, bro. Tuhan yang bantu gue sih. Lu waktu yang gue selesai gue mengucapkan ya terima kasih untuk Tuhan dan proses itu tuh gue serius, bro. Karena gini, setiap hari tuh gue takut, bro. Setiap hari tuh gue tuh mikir, men ini gila, Ren.
8 kali nasional champion mau lo lawan, lo itu pemain sinetron. Iya. Lu ngomong begitu sama diri lu sendiri? Sama diri gue sendiri. Dan gue sempat mikir kayak ini gak mungkin. Tapi ya itu yang gue bilang. Gue harus buktikan bahwa gak ada yang gak mungkin kalau bersama sama Tuhan. Dahsyat. Dan pada saat itu bro, gue tuh berdoa setiap hari. Gue tuh takut Tuhan. Gue minta kekuatan, gue minta keberanian, gue minta kecerdasan. Dan doa gue itu dijawab dengan cara tiba-tiba Tuhan itu kasih channel gue, link gue untuk bertemu dengan nasional champion bro. Tiba-tiba Diki mau bantuin gue. Iya. Tiba-tiba Diki bilang, nanti teman gue Serial Effendi mau bantuin ya. Emak, keras banget bro. Terus tiba-tiba Eko Priandono mau bantuin ya. Oke, gue oke aja. Lo tau gak gue oke tuh sebenarnya gue ngeri bro. Man. Ini gimana nih gitu? Gue mati gak ya di tempat latihan kayak gitu bro. Pas datang mereka tuh senyum-senyum. Iya. Halo bang, halo dalam hati gue kayak mati gue nih. I'm done man. Sampai tahu gak setiap kali latihan gue bilang, bentar bro. Gue tuh datang ke tengah-tengah ring. Gue berlutut di situ bro. Gitu. Lu berdoa dulu. Gue mencoba untuk meresapi semuanya rasa takut gue. Terus gue berdoa, Tuhan gue tahu hari ini gue bakalan sakit. Tapi gue tahu ini adalah proses yang Tuhan kasih buat aku. Jadi aku jalanin, aku terima. Tolong bimbing aku jangan sampai cedera gini. Amin. Habis itu gue latihan. Tetap dengan muka yang kayak mati. Pas sparring bro, nggak ada remnya bro, jedar. Nanti gue kasih lihat deh lo videonya, itu benar-benar sampai ada yang berdarah-darah. Gue knockdown berapa kali bro. Eko dadudang bes jatuh. Tapi apa yang terjadi? Lo bisa lihat semua sparring gue nanti. Pada saat gue knockdown, dihitung 8 gue bangun bro. Sesakit apapun gue bangun. Segelap apapun gue bangun. Nah, tanpa gue sadarin. Itu proses dari doa yang gue minta bro. Proses itu yang membuat gue menjadi pada saat ketendang sama Jackson di atas arena. Bro itu sakit banget bro. Waktu flying nih gelap. Lu masalahnya bukan di bagian muka lain ya. Lu di rahang. Jelek. Dan Gelap bro. Dan gue ngeliat itu gue tonton klip itu berkali-kali. Sampai gue nanya sama Coach tadi juga kan. Pas lu gua kan bangun tuh ketabrak gelap, dulu kan. bro. Lu Iya. ketabrak Rope. piring. Lu mau pivot kan. Iya. Makanya tangan lu turun. Betul. Berarti kalau pivot nih guys. Kalau kalian mau tahu ya. Kalau pivot berarti berat di kaki semua tuh. Berarti lu benar-benar left unguarded. Terus Bener. dang kosong. Sini, bro. Itu gila sih. Gue bangun lo lihat muka gue masih gelap bro. Gue tuh Kaki gak lu ngeliat. kelipet lu kayak Stipe Miyoki. Iya gini bro. Gitu. Dingin bro dengkul gue. Ih. Langsung gitu. Plek. Itu gue langsung narik rope bangun. Gue tuh gak ngeliat wasit ngitung. Gue tuh masih gini-gini. Gue cuma denger 1, 2. Pelan-pelan tuh kunang-kunang. Kutuk. Kanan gue bisa ngeliat. Kiri gue belum bro. Masih gelap begini nih. Jadi gue kayak fight satu mata nih. Kayak gitu. Habis itu siap fight. Siap. Maju. Gue masih gelap bro. Tiba-tiba gue Anjir, kaget. head kick coy. Wah apaan tuh? Tang. Wah apaan tuh? Head kick nih ya. Head kicknya orang bisa head kick gini kan. Tet gitu ya. Iya. Lu head kick gini. Iya. Lu begitu bang. Karena gue gak ngeliat bro. Itu masih gelap. Sini gue masih bener-bener gak ngeliat. Tiba-tiba kaki nyampe di sini. Gue yakin dari 4.900 orang minimal 10 lah ada yang mencret di celana. Gue yakin sih ngurusin karena itu bener-bener gak tau ya. Gue nonton UFC sepanjang hidup gue belum pernah ngeliat orang di head kick sampai mental sih bang. Iya kan? Volkanovski kena sini, ya dia jatuh gitu loh. Cuman gak mental. Lu tuh bener-bener blang. Iya. Dan lu langsung bangun. Iya. Cuman orang gila yang begitu bang. Cuman orang gila. Iya. Karena kita juga kalau di boxing sebenarnya gue nggak tahu apa segitu maunya lu menang apa. Iya. Karena kalau di boxing gue juga pernah ngerasain knockdown ya. Perut apalagi. Jadi makanya gue pertama kali berhasil kawin orang juga perut gitu. Sebelum Erlangs lah. Itu hampir semuanya bilang, lu sampai 8 lu nikmatin aja di bawah. Lu tarik napas sebagus-bagusnya. Lu mau duduk, lu duduk di situ. Iya. Lu langsung bangun. Orang gila, instruksi mana tuh?
Bener gak? Lu juga pas dilatih gitu dong. Maksudnya lu sampai 8 lu nikmatin. Iya. Lu nikmatin. Take your time. Ya take your time. 9-10 ya lu tinggal angkat. Lu tinggal angkat, lu maju. Ya lu sebisa ngulur-ngulurnya lu ngulur-ngulur lah. Benar. Orang gila, naik langsung. Iya. Karena gue, ya itu bener yang lu bilang tadi. Keinginan untuk menangnya tinggi. Jadi kayak gak bisa gue bangun itu tadi kayak gue mau tunjukin ke wasit. Bahwa gue gak apa-apa gitu. Jangan sampai wasit tiba-tiba nggak mampu nih gitu. Jadi gue tuh mau menunjukkan sama wasit sebenarnya kayak gue bangun, I'm fine. Dan yang membuat gue bangun lagi ya yang pasti persiapan yang keras sih bro. Karena conditioning lu sih dahsyat sih. Selain Tuhan tolong lu ya. Itu kalau nggak ada conditioning yang bagus, lu nggak akan bangun bang. Mau segede apapun fight will lu, dari kepala lu, dari hati lu, kontrol badan lu, kalau memang lu nggak pernah ngerasain latihan yang lebih keras dari pertandingan lu nggak akan bangun. Gue yakin 10%. Yakin banget, gue juga yakin. Makanya itu jawaban dari doa gue tadi bro. Gue tuh dikasih sparring partner, tim mulai dari fisik, teknik, sampai sparring partner itu yang memang luar biasa keras-keras banget. Persiapan gue tuh udah gila-gilaan. Jadi pada saat gue kena flying nih dan juga tendangannya Jackson, believe me, itu keras banget. Dan itu sakit. Cuman gue udah merasakan sakit seperti itu setiap hari Rabu bro. Oh, lu sparring hari Rabu ya? Setiap hari Rabu gue sparring. Jadi pada saat gue gue tuh dalam hati ada tuh kata-kata kecil. Lu pada saat fight lu ada kan kata-kata kecil. Kayak misalnya, Los jangan gini Los. Los, double cover lu begini. Los dia udah capek nih. Lu sikat perutnya. Ada kan kayak lu pada saat fight tuh pasti ada omongan-omongan kecil gitu. Kayak lu tuh lagi diinstruksiin sama diri lu sendiri. Bener. Ada kan? Insting. Kalau Pak Erlang, gue kan kurang lebih gue hitung lah ya. Ada 3 pukulan menurut gue telak gitu. Satu ke sini dia sampai mundur, satu ke sini sama satu di sini. Dan itu gak goyang sama sekali. Itu hati kecil gue bilang, anjing nih orang, rahangnya apa nih isinya gue bilang. Pasti ada. Fighter tuh pasti ada omongan kecil pada saat fight gitu. Karena maksud gue minimal lebih goyang dari itulah. Itu yang gue rasakan. Padahal kan kita sparring pakai headguard gitu. Terus gue bilang, kuat amat nih orang nih anjir. Walaupun pukulannya begitu ya, pukulan baling-baling ya dia. Terus akhirnya sekali gue ambil perutnya, baru dia berubah. Nah baru gue incer terus. Baru lo pikiran perut nih gitu kan. Gitu, jadi ada kata-kata gitu. Itu persis apa yang terjadi sama gue. Pada saat gue jatuh, itu ada kata-kata kecil dalam kepala gue. Bangun Ren, ini cuman kayak hari Rabu biasa. Ada gitunya. Lu udah biasa kayak begini. Sakit ini tuh bukan hal baru buat lu. Kayak gitu. Jadi gue kayak ada kata-kata kecil dalam kepala gue tuh yang kayak bangun Ren, ini hal biasa. Hari Rabu, serial Effendi lebih keras lagi daripada ini. Lu survive. Jangan malu-maluin gue, bangun. Jadi gue ada kayak gitunya bro. Jadi gue bangun, kayak I'm fine. Bahkan gue tuh masih ngotot-ngototan sama wasit. Iya gak apa-apa. Iya gitu, wasit tuh kayak gak bisa, lu harus dihitung gitu kan. Gue tuh kayak gak apa-apa, kayak gitu tuh. Wasit gila yang gak gitu bang. Tapi props iya. Ya, wasit kita yang memimpin pertandingan main fight itu Pak Aryo Keras itu gila dahsyat banget. Dahsyat banget dan dia dia sangat humble ya. Jadi dia sehari sebelum dia datang ke gua ngomong personal, dia bilang doain saya akan memimpin Randy versus KJ besok. Selesai itu dia hanya ngomong juga, dia masih evaluasi loh, saya ada kesalahan apa bagaimana tadi kamu enjoy gitu. Benar, jadi intinya gue salut sih sama Bang Aryo karena memang dia sangat-sangat tidak memihak. Iya benar. Timpang gitu. Walaupun gue ada di side-nya Coach Mustadi, which is Presiden Iska. Tetapi pada saat dia menjadi corner gue, dia melepaskan titelnya dia sebagai Presiden Iska, dia adalah pelatih gue. Jadi Bang Aryo harus benar-benar netral, tidak timpang sebelah. Tapi saking netralnya, saking dia takut merasa kayak ada di pihaknya Presiden Iska, pada saat gue bangun kedua, bukan dikasih napas kayak, biasanya kan habis dihitung 8 tuh masih ada yang kayak, ini enggak. Ini oke enggak? Gitu. Oke, 1, 2, 8 fight langsung begitu bro. Gue gak dikasih napas sebenarnya kayak gitu. Dan itu terakhir pada saat evaluasi dia juga, iya gue salah. Cuman takut dilihatnya kayak memihak satu pihak gitu.
Lah kok malah dirugikan gue ya? Tapi kan itu jadi klip terkeren Bang. Iya. Rolling and action. Itu kan yang paling viralnya tuh. Iya. Orang sebenarnya ini props juga buat Coach Mustadi. Gue Coach Mustadi juga kenal deket pas Iya. lu persiapan. Buat gue Coach Mustadi tuh udah gak kayak Presiden Niska pas kemarin Iya. Beyond Promotion tuh dia kayak Presiden Dispen. Dia lagi dispen itu. Lagi dispen, saya izin ya saya mau ngelatih Randy Pangalila gitu. Iya. Dan itu benar-benar keren sih. Fair and square pertandingannya. Terus pertanyaan gue nih. Oke. Pertanyaan gue. Lu kan pernah ngerasain semua yang jago-jago gitu. Kita Siap. ngomongin yang jago-jago ya. Pertanyaan gue. Apakah KJ Jackson Carmela adalah partner dan selalu paling brutal? Menurut lu? Kalau secara memberikan serangan yang beruntun, so far iya. Iya. So far iya. Tetapi apakah yang paling keras? Enggak. Enggak yang paling keras? Enggak. Karena kalau misalnya sudah pernah merasakan serial Effendi, Iya. terus Eko Priandono, wah mereka keras banget. Kalian harus Google ya guys. Kalian ini kita Iya. bukan kasih nama-nama random, itu kalian harus tahu. Mereka Iya. tuh benar-benar legend juara nasional. Mereka Bener. tuh udah di scene ini tuh jauh lebih lama dari Betul. apa yang kalian tonton di bio. Betul. Iya, kalau dibilang secara keras dan bidikannya tepat sasaran, Iya. oh mereka kacau bro. Lebih gila lagi ya. Jadi mereka tuh tidak langsung totong, tapi mereka sekali serangannya itu dibidik dan memang keras banget gitu. Jackson sih gaya amatir banget sih kemarin. Kalau Jackson memang dia serangannya beruntun banget. Dan jujur pada saat awal mulai, gua itu kenapa seperti itu, gua kaget bro. Karena gua itu ya yang namanya kita fight itu kan pasti kan ada bayangan. Iya. Nanti mungkin kita akan pada saat touch glove, kita akan tukar-tukaran tendangan. Tak tung tuh mungkin kick for kick, low kick. Gue pikir begitu. Ternyata dia langsung bang. Jadi gua tuh ada titik di mana, woi, kok begini nih? ada bro. Jadi kayak loh, kayak gitu. Terus gue double cover dulu. Terus kan itu kan lo as a fighter lo harus mikir cepet kan. Wah, lawan gue ternyata nggak mau diajak main cantik nih. Iya. Nggak mau diajak kayak kick for kick, nggak mau diajak kayak main yang cakep. Dia maunya langsung brutal nih. Gue sambil Kalau orang blok. basket bilang gak ada hit checknya. Nggak ada, jadi langsung kayak tuh. Oh oke. Berarti kan gue harus oke. Gue ke pojok, gue harus pindah. Iya. Pindah, gue mundur. Itu sebenarnya gue itu sedang mencari jarak tembak gue. Karena kan gue diserang terus. Gue tuh mencoba untuk minggir supaya gue bisa serang balik. Nah dia push terus kan. Nah gue mundur. Akhirnya gue kejebak di rope. Dan dia terbang bro. Iya, dia terbang gak ada apa-apanya lagi. Terbang dan tiba-tiba guanya juga terbang bro. Hilang gue. Wes. Terus lu tarik lagi nyawa lu. Iya. Gitu Mau kan? kemana lu? Mau kemana lu? Belum selesai. Iya. Itu tapi gila. Itu gila. Tenis indoor Senayan gemuruhnya. Gila itu dahsyat banget sih bang. Gue kaget bro karena gue nggak expect dia akan ya tapi memang sebelum kita bertanding Coach Mustadi udah kasih peringatan ke gue sih. Iya. Siap-siap ya, dia akan brutal, jangan kaget. Jangan kaget, dia akan brutal dan kalau dia memang benar-benar keluarin nonstop, kita main counternya. Udah dikasih tahu dari awal. Cuman yang namanya orang mau fight, omongan kanan keluar kiri kan, karena kan lo kan lagi kayak siap coach. Tapi sebenarnya lo lagi bertarung dengan rasa takut lo sendiri bro. Iya, nggak ngeh tuh ya. Nggak ngeh gitu. Udah gitu lo tahu kan sebelum fight banyak orang yang tiba-tiba datang. Tiba-tiba jadi coach mendadak. Oh gitu ya? Wah. Siapa aja tuh? Banyak bro. Oh banyak. Gue saking banyaknya sampai gue lupa siapa aja yang ngomong pokoknya. Nanti bro. Ambil ininya. Serang ininya. Nanti kalau dia tendang low kick pegang langsung. Tiba-tiba kok jadi banyak nih ya tekniknya. Pas gue masuk ke ruang isolasi yang di bawah. Iya. Otak gue tuh gini. Ada satu bilang serang ini. Ada satu bilang, ambil kakinya langsung. Tetap kemakan sama lu ya? Ini gue langsung gini. Aduh. Gue jadi pusing. Malah jadi kayak orang bego bro. Jadi kayak terus gue harus ngapain nih? Iya. Kalau bel bunyi tank gue ngapain ya? Karena kebanyakan interupsi gitu loh. Iya. Nah itu yang akhirnya gue tuh kayak udah jangan dipikirin. Lu itu udah persiapan 2 tahun. Lu itu udah
TC-nya 4 bulan. Udah Ren, lo tuh udah tahu apa yang harus lo lakuin. Nggak usah didengerin mereka tuh ngomong apa. Benar. Udah lo fokus aja sama coach lo tadi bilang apa, udah lakuin itu. Habis itu gue ngeliat tuh kanan kiri, lah kok semuanya pada tegang. Semua pada diem bro. Iya, Semua iya. tuh kayak Diki pada kayak diem. Kok kayak doa sendiri. Mustadi mijitin gue, kepalanya ditempel di leher gue. Kok pada tegang semua. Malah gantian bro, gue yang ngehibur mereka. Nah itu bedanya. Mufti ini yang ngasih tahu gue. Jadi bedanya ruang ganti lu sama ruang ganti Jackson. Ruang ganti lu kan semua Iya, penuh, hening, semua hening. semua mau vibes-nya tuh ya supaya lu tenang gitu. Lah, ruang ganti Jackson ngapain? Dansa bro. Gila. Mungkin Mungkin, mereka untuk menghindari rasa tegang mereka dansa. Jadi Dansa. kayak fun aja, fun gitu. Kalau gua itu pada saat itu kan tegang semua. Malah gue yang ngehibur mereka bro. Oh gitu ya? Weh men, ayo men. Kok pada tegang begini? Come on bro, ayo dong. Come on, this is our final dance. Yeah, Enjoy man. Terus semuanya kayak iya. That stage is yours man. Enjoy. Pada gitu. Habis itu tiba-tiba floor director. Randy, siap? Des. Itu lu ya? Bukan, dari Dinda. dari Oh Ebo. Iya, langsung. Ready ya? Pas berdiri tuh. Padahal sebenarnya dalam hati tuh gue kayak damn man. Dan lo tau gak sih pada saat gue di stage yang di pinggir yang mau dipanggil Yeah. merah sama biru itu, Yeah. gue kan ngeliat beyond Yeah. ring di atas. Itu kayak lo itu bisa ngelihat hukuman mati lo sendiri bro. Iya. Kayak lo itu next lo bakalan ke situ tuh. Lo udah tahu exactly man. You're gonna feel the pain bro. Di situ bakalan ngerasa sakit man. Kayak, gila. Bahkan lu cerita gini aja di mata lu tuh gue masih bisa ngeliat lu lagi ngeliat itu bang. Iya. Gila lu. Tapi gue bersyukur sih. Gue bersyukur gue mempunyai pengalaman ini. Menurut gue ini pengalaman yang nggak bisa dibayar sama uang sih. Pengalaman yang gue akan bawa seumur hidup dan gue akan ngerasa kayak wow, I'm blessed. Gue pernah merasakan itu karena apa ya? Gue tuh ngerasa gini bro. Perasaan itu adalah perasaan dimana nggak tahu ini kalau gue ya. Ya. Gue jadi makin dekat sama Tuhan bro. Anjir, sama bang. Sama kan? Seumur gue hidup, gue nggak pernah bisa merangkai kata-kata se-clear itu untuk berkomunikasi sama dia. Iya kan? Cuman waktu itu gue bilang, berikan kepala saya yang dingin, berikan mata saya yang bisa ngeliat semua pukulan, berikan saya hati seorang pejuang, berikan tangan saya ini bisa melontarkan semua vocabulary yang saya udah pelajarin latih, selama iya. ini gitu. Terus itu doang yang gue doain setiap malam semua gue sambil gue urapin kalau Iya. di gereja gue tuh Iya, ada iya. minyak urapan Ada gue sambil minyak urapin sebelum gue tidur. Dengan semua ketakutan setiap malam dulu bang buset dah. Walaupun Erlang nih ya, walaupun Erlang begitu pas main ya. Gue ngelihat dia padding pertama kali kan. Kan dia memang mantan pakai anabolic steroid kan. Jadi powernya tuh gue bilang Gila-gilaan. anjing nih. Jedar. Jangan sampai kepukul tembus ke Iya, belakang gue nih. takut banget gue bilang anjing. Kalau memang bener kan dia cyborgnya dia bilang gini. Ketabrak Pajero. Sebelum ketabrak Pajero, tenang aja. Dia boleh mukul gue berkali-kali. Dia kena cetuk sekali aja. Tidur dia gitu. Itu kebayang terus gue. Dipikir kagak kali. Iya. Dipikir kagak. Itu yang jadi bahan curhatan gue ya gue cek lah. Coach gue cuma bilang, ya udah bagus. Itu berarti kamu serius. Itu berarti kamu benar-benar anggap ini adalah kesempatan kamu untuk membuktikan diri gitu. Bukan cuman kamu mau main-main doang gitu. Ini adalah pembuktian kamu melewati apa yang, karena itu kan drive gue. Mau melewati apa yang atlet lakukan dan kamu membuktikan bahwa kamu bisa gitu. Iya. Wah gitu anjir. Memang bro, itu kayak gue tuh ngerasa banget tuh pada saat itu gue semakin terkoneksi sama Tuhan bro. Kayak pas gue ngelihat Ring Beyond itu gue kayak anjir. Itu rasa takut yang nggak pernah gue rasain sebelumnya gitu. Bro, gue naik ke sana 8 kali national champion bro lawan gue bener. bro. Bener. Gue kayak dimasukin ke kandang macan gitu. Bener. Gue kayak wah. Itu gue takut semua pada wah. Itu gue sampai teriak bro. Ngomong kenceng karena gue gak denger kan. Tuhan aku takut Tuhan. Oh lu ngomong gitu? Iya. Supaya gue bisa denger kuping gue. Tuhan aku takut Tuhan. Tapi aku tahu gak sendiri. Tuhan tahu hatiku. Tuhan tahu prosesnya seperti apa. Dan aku tahu semua prosesnya aku gak sendirian. Tuhan besertaku.
Gue sampai kayak gitu bro. Walaupun muka gue Oh bro, disuruh aktor kayak banget. Gini-gini lo ya. Anjir. Untung gue memang. Itu workout paling keren, paling santai. Semua Padahal sebenarnya. semua orang yang edit bilang ini. Semua orang yang bilang edit. Gila ya. Aktor puluhan tahun, belasan tahun emang beda. Dia doang nih workout ngejual. Yang lain workout gini. Panik beneran bang. Panik sekalian. Anjir. Gue sebenarnya panik bro. Oh, lu panik ya? Gue pada saat Randy maju, gue kayak dalam hati sebenarnya anjing. Dalam hati tuh sebenarnya gitu. Padahal sebenarnya mampus gue. Bodoh amat. Dalam hati gitu ya kan. Padahal gue anjing lah. Dalam hati sebenarnya gitu. Oh iya. Bah, begitu sampai di pinggir, gue ngeliat ring. Ada tangga, gue berlutut, gue doa. Anjing gue menangis loh bro. Oh gitu ya. Gue nangis, gue bilang Tuhan di atas sana sudah tidak ada yang bisa menolong aku. And Bahkan that's why combat sport is the most truthful sport in the world. lu di atas sana, mau pelatih lo bagus, mau sparring partner lo bagus, lu sendiri di atas Bener. sana. Lu main sepak bola, lu capek, lu bisa oper. Iya. Lu main basket, lu capek bisa ngoper. Ya. Ini ya capek, ya. Iya. Ya lo kabur, Iya. ya lo kena flying nih. Bener. Itu, wah itu gue sampai berdoa, gue bilang Tuhan di atas ring ini semuanya sudah aku serahkan, aku yakin semuanya sudah dicatat sama Tuhan. Bahkan gue berdoa lo buat Jackson. Oh gitu ya? Gue dalam hati gue bilang Tuhan, aku tahu kita berdua anak-anak Tuhan, jangan sampai ada yang cedera di antara kita. Lindungi kita berdua supaya apapun yang terjadi di pertarungan ini hasilnya yang terbaik untuk kita berdua, tidak perlu ada yang cedera. Tapi fair win-win karena walaupun lu memenangkan on the most like fashion way lah, itu udah paling dahsyat. Puji Tuhan bro. Lu bikin itu tendangan spinning back kick, tendangan paling terkenal bang sekarang. Tendangan paling terkenal, gila. Aduh. Sampai detik ini, gue ngelihat kan gue udah punya kayak satu network yang gue udah tahu lah petinju ini suka ngetek gue, petinju ini. Ya itu kan masuk ke kepala gue. Sampai petinju itu juga Di kalau- breakdown. Bukan di breakdown. Oh, iya. Mereka kontennya bukan tinju, tendangan lu. Dan tendangannya semua tendangan lu, itu gila dahsyat banget. Aduh, iya. Ngomong-ngomong soal tendangan, Siap. ngelihat apa yang lu eksekusi di situ, gue udah pernah ngelihat klip lu sparring sedikit doang juga ya dari Coach Mustadi. Dia Iya. Pas lagi ngobrol sama gue setelah fight, kan kita ngomongin Iya, kayak Bion sama Iska tuh di mana. Nanti kita ngobrol juga. Siap. Itu nunjukin tendangan-tendangan lu, spinning back kick lu yang itulah. Udah sering. Abis itu lu spinning back Iya. kick. Gak mungkin itu dilatih pas TC doang. Enggak. Itu dari kapan bang? Lu dapat dari mana? Dan itu tendangan sebenarnya gue ngelihatnya cara lu ngambil kayak orang taekwondo ya sebenarnya. Itu gue latih dari kecil bro. Kecil. Dari kecil gue TK? tuh anjing kayak nggak sampai segitu kecilnya juga. Dari masih segini gue bro. Enggak juga. Lebih ke banjir Kemang Pratama Iya. gitu. Sedengkul gue dong. Oh lebih tinggi. Lebih tinggi. Waktu itu sih banjirnya sedada gue sih. Oh, iya. Jadi kenapa ngomongin banjir? Iya. Sorry. Lanjut. Jadi itu gue latih dari zamannya gue masih aktif di taekwondo gue. SD. Taekwondo SD. Gue taekwondo start dari kelas 4 SD. Tapi gue mulai belajar back kick itu di sabuk-sabuk hijau lah. Di sabuk-sabuk hijau. Sabuk hijau kan 2 kali naik ya bang ya? Kan dari putih, kuning strip hijau. Abis 3 itu kali. coklat. Jauh banget. Enggak lah. Jauh ya? Hijau strip biru strip merah strip hitam 1, merah strip hitam 2, baru hitam. Gak ada coklat. Oh iya. Sabuk coklat apa ya? Karate. Oh karate. Jujitsu, karate. Kayaknya yang dari Jepang deh ada coklat. Oh iya. Kalau dari Korea Dari SD cok. dari SD gue udah melatih tendangan itu gitu. Dan memang itu tendangan yang dilatih dari masih di taekwondo secara aktif, bahwa pada saat kita dolyo chagi atau tendangan roundhouse, Iya, tendangan yang depan itu pada saat lawan mundur dia akan maju lagi, harus ada back kicknya. Oh iya. Dan Penutup pada lah. untuk penutup. Dan itu sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat, itu banyak gua keluarin even dari One Pride yang pertama kali. Iya. Dari gua lawan Ibel itu, gua udah ngeluarin tendangan roundhouse terus habis itu back kick. Itu udah gua keluarin. Bener. Jadi dari situ tuh sebenarnya sudah sering gua keluarin. Nah, pada saat gua berlatih sama Coach Mustadi,
itu dipertajam Ditajemin. lagi. Iya, iya. Dipertajam dan akhirnya itu menjadi fake kick masuk ke macam-macam pilihannya. Bisa tendangan spinning hook, bisa spinning back kick, bisa spinning back fist. Sebenarnya itu intinya adalah fake masuk ke serangan berikutnya. Tapi pada saat malam itu otomatisasi yang membawa gua menuju ke back kick kayak gitu. Ya. Keren banget sih, gila lu spinning back kick. Maksudnya dahsyat banget. Sampai akhirnya dulu tau si Radio Tempur. Tahu. Dia juga, ini gue sebenarnya nggak boleh bilang cuman bodo amat lah. Dia lagi persiapan sama satu tanding lah. Oke, dia mau bertanding juga. Dia mau bertanding Luar juga. biasa. Dia mau bertanding juga. Sampai akhirnya dia setelah fight itu di sparring terakhir dia dikeluarin itu bang. Wah mantap. Dan TKO bang dia. Iya kan? Dia itu jadi jurus tuh gue lihat. Iya. Kalau one day gue belajar kickboxing kayaknya itu tendangan pertama yang harus gue ini di sini. Dan waktu gua menang, Iya. ada salah satu anak Kostrad Kostrad. yang langsung lompat meluk gua. Ya, itu teman gua namanya Munir, Abdul Munir. Dia salah satu pemegang sabuk juga di kickboxing. Iya. Dia dengan bangganya dibilang, akhirnya bro. Bukan cuman gue doang yang ngerasain itu. Pada saat sparring dia tuh KO sama gue gara-gara tendangan itu. Iya. Jadi dia sampai teman gue Ronald Sihaan apa semua komen akhirnya ya keluar juga tendangan itu. Terus habis itu dia balas lagi komennya. Pada saat tendangan itu keluar pasti ada korban yang jatuh. Tapi emang jurus lu berarti. Iya. Jadi sama fun fact ya buat kalian semua yang belajar combat sport. Jadi kalau kalian memang mau tanding dan ngincer KO, itu tuh it has been done first in the sparring. Betul. Iya kan? Gak bisa lo nggak tiba-tiba mungkin di lu fight. tiba-tiba di fight lu mau Nggak ngincer bisa. KO tapi lu gak pernah KO-in orang. Gak bisa. Bener. Makanya lo inget gak waktu kita face to face, Iya. lo pernah nanya sama gue. Apa tuh? Oh gini, Fajar Ibel. Bukan. Lo udah mempersiapkan senjata rahasia belum? Oh gitu. Gue bilang udah tapi kan gak bisa gue sebutin. Anjir, dan itu senjata rahasianya tepat yang bikin Itu jatuh. salah satu senjata rahasia gue. Begitu. Gila lu baru saja membuat tendangan itu sangat-sangat ngetop bang. Sangat-sangat ngetop bang. Gue ada pertanyaan. Ini sebenarnya intermezzo aja. Intermezzo. Boleh. Ya kan. Sebenarnya keadaannya tuh sama-sama di ujung. Buat lu dan Jackson di pertandingan itu. Nih sebelum kita pindah ke topik lain. Di situ lu sekali lagi jatuh. Done for you. Dan kalah. Dan ya kan. Sama juga buat Jackson sebenarnya. Ketika dia jatuh. Dia cuma tinggal butuh satu kali lagi buat jatuhin lu. Untuk dia menang. Iya sama-sama di ujung Sebenarnya tombak. kalau dia mikir itu ya. Gue gak tahu dia berpikir apa sebenarnya. Ketika dia sesek, ketika dia mau bangun dan lain segala macam. Kalau lu ada di posisi Jackson. Kira-kira apa yang lu lakukan? Gue gak bisa ngejudge Jackson ya. Lu tidak perlu mewakili dia. Cuman Iya. menurut lu. Karena gue gak tahu. Gue gak ada di posisi dia yang ditendang sama gue. Gue gak tahu sesakit apa yang dia rasain. Iya. Tapi memang yang gue rasain pada saat itu. Kan pada saat gue kena tendang nih jeder. Bentar bang, lagi ada yang bangun candi. Oh iya. Itu tetangga. Tetangga. Bentar gua. Siap. Jadi bikin candi mereka. Iya bikin candi. Masalahnya bang. Nih. Itu lu ngapain bang? Itu ada bubble-bubble bro. Ya, Android biasa. Oh iya. Ya. iPhone lah. Apa? Gua kemarin H+1 bikin acara tuh. Jadi check out. Malamnya gue tidur. Baru gue tidur jam 4. Jam 8 pagi tank bang. Jeduk-jeduk. Duk ngebobok bagian kamar gua. Anjir gue bilang gue bangun. Gue bangun, gue gak tau mau refleks apa, gue mau turun tangga gak jadi. Kayak tadi lah, gini gak jadi gitu. Habis itu gue naik ke balkon gue. Woi bang, gue bilang. Lu gila ya, gue pikir kiamat anjir. Buset itu bener-bener sampai buang gitu bang. Tapi kan dia udah pagi bro. Jam 8 pagi bang. Ya harusnya jam 9 lah ya. Jam 1 ke orang mah ngebobok, buset. Gue gitu gue bilang nih anjir. Ya gue juga tahu, cuman kan banyak kegiatan lain yang bisa dilakukan pas pagi. Gue bilang, bang, Lu nya please jangan banget. tidur jam 4 makanya.
Ya gitulah gue bilang, gue baru tidur lu getrok-getrok. Gue bilang terus iya maaf bang. Iya maaf bang. Ya jangan diulang. Udah kayak tentara. Siap salah. Tapi itu parah sih. Nah lanjut tadi ngomong apa ya? Udah di roll belum? Udah. Ya lah roll terus kita. Roll terus sampai jedak jeduk ya tadi. Mantap. Iya. Gua keluar juga masuk ini. Di podcast. Yang tadi. Gua nggak bisa ngejudge sih karena gua nggak tahu sesakit apa yang dirasain sama Jackson. Iya. Tapi yang pasti memang pada saat gua melakukan tendangan itu, terus kan wasit misah, gue disuruh ke sudut netral. Itu gue sambil di pinggir tuh sambil gue kayak mencoba untuk flashback gitu kayak. Gue mikir itu kayaknya nggak bakalan bangun sih. Soalnya gue ngerasa heel gue, tumit Bukan gue. lu ngarep jangan bangun gitu ya? Enggak juga. Gue tuh udah siap apapun yang terjadi. Maksudnya gue tuh ngerasa heel gue, kaki gue itu nancep banget di rusuknya dia. Jadi gue tuh mikir kayaknya nggak bakal bangun. Tapi kalaupun Dia dianya bangun, lu udah siap. Gue udah siap kayaknya dia udah susah napas nih. Berarti gantian gue yang brutal. Gue udah siapin tuh. Oke. Kalau dia bangun giliran gue nih. Sikat lagi di rusuk. Orang tadi udah kena rusuk. Ya tinggal gue bongkar atas, masuk ke rusuk. Sibukin atas supaya masuk rusuk. Kalau dia udah blok rusuk terus ya sibukin bawah, kita pukul kepalanya. Kan begitu. Benar. Gitu. Tetapi ternyata tidak bangun. Ya berarti memang sesakit itu ya. Satu hal yang gue adore ya dari semua penjelasan lu setelah fight gitu. Gue setelah fight sama Erlang, gue nggak bisa breakdown segitunya bang. Kenapa? Gue nggak tahu ya. Pas gue fight sama Erlang, pas dia pertama kali jatuh, gue bukan ngarep dia nggak bangun lagi. Gue udah tahu dia pasti nggak bangun. Makanya gue hampir semua reaction yang video setelah gue fight itu, semua orang bilang gini, lah itu belum selesai los. Tapi gue udah ke pinggir, ke sudut netral. Lu udah gue gak gini. berdiri. Gue begini ya. Gue begini. Kalau dia bangun lagi gimana los? Kalau dia bangun lagi? Gue udah siap. Gue udah siap. Karena menurut gue itu udah bukan nyicil lagi. Jadi kan gue ada satu, gue bongkar ke Masuk rusuk. banget ya. Dang. Terus gue tutup kan, selalu kan. Kan kebiasaan aja gue tutup. Dang kiri, udah gini, udah turun dia. Karena kena ininya kan. Iya, Dia iya. udah turun. Dia udah sampai nyender tuh. Pas dia nyender, gue uppercut. Masuk persis di sini. Oke. Nah itu baru dia duduk kan. Dia duduk. Sebenarnya gue ngelihat dia bangun lagi tuh sebenarnya hebat sih. Cuman pas lagi dia bangun gue ngintip dikit udah nyender begini. Terus pas ditanya, lu mau kan karena sebenarnya dia udah bangun. Ditanya, lu mau fight lagi nggak? Nggak mau. Gue bilang anjing emang ngerjain gue aja. Sampai akhirnya gue adrenalin setelah fight aja tuh. Karena gue kan latihan itu. Tadi kan gue mintanya 4 kan supaya fix profesional kan. Iya. Jadi kan itu gue kemarin jadi eksibisi. Cuman dia merasa dirugikan karena dia pikir stamina gue bagus. Oke. Jadi gue udah latihan gimana caranya gue main dengan volume seperti itu dalam waktu 3 ronde. Makanya gue sampai selesai gue masih keliling-keliling, Iya, teriak-teriak iya. adrenalin gue. Itu jadi gue full adrenalin bang, gue gak bisa breakdown. Gue gak bisa breakdown. Jadi lu tuh yang hebatnya menurut gue ya lu ya. Lu abis kena head kick lo bang. Semua orang, nih ini yang gue sangat adore ya. Hampir semua fighter UFC which is yang the best of the best in the world. Iya, iya. Setelah KO head kick, setelah jatuh head kick, karirnya gak pernah sama. Oke. Volkanovski, Iya. kita bahas siapa lagi. Pokoknya super banyak banget lah. Dan Banyak, mereka banyak. tuh karirnya gak pernah sama. Traumanya semua segala Iya, macem. iya. Dan lu bangun. Lu bangun bang. Gila ya. Gue juga ngerti los, kok bisa? Ya kalau Itu ditanya, satu-satunya hal yang lu gak bisa breakdown tuh. gue nggak bisa breakdown itu. Gue nggak tahu apa yang membuat gue bisa bangun lagi. Ya mungkin ya satu ya ditolong Tuhan. Kedua ya memang proses yang berat itu membuat gue jadi terbiasa dengan rasa sakit, dengan rasa fighting spiritnya. Jadi itu nggak bisa gue breakdown. Kenapa gue bisa secepat itu gue bangun lagi? Gila sih, lu gila sih. Yang lebih gila lagi tuh ngapa? Apa? Ada orang ngupload ya, abis fight. Likes-nya kayak CR7 lu lihat tuh. 1,5 juta bang. Gila ya? Gue gak nyangka lu.
Gue juga gak nyangka loh. Tapi itu lu ganteng banget sih. Gila. Itu padahal side-nya gue lagi bonyok tuh sebelah kirinya. Iya bener. Iya kan? Anjir. Jadi kenang-kenangannya bukan cuma belt dari Beyond sama Iska bro. Bonyoknya bro. Iya bener. Ini bonyoknya lu cuman begitu loh bang, bulat gitu doang. Bro, itu tendangan yang kedua bro itu bro. Iya gue tahu. Seplak jadi begitu tuh. Itu gue bawa mata gue biru seminggu. Oh seminggu. Seminggu. Cepet lah tetep seminggu. Tetap mah. ya cepat lah jatuhnya. Iya. Oh lu makannya bagus tuh berarti ya. Bagus, terus suplementasinya juga tetap bagus. Cuman ngunyah agak susah sih. Oh lu punya susah ya? Ya rahan karena lah. ini ya, karena fly ini. Flying ini pas di sini bro. Gitu bro. Bak, woi. Gue juga pernah waktu itu gue padahal drill doang tuh sama Hasib. Muka gue begini bang. Kayak marmut anjir. Itu juga gue susah makan tuh. Susah makan kan? Susah makan. susah Tapi ngunyah. apalagi lu ya loncat. Bang gitu. Wah gila bro. Tapi pada saat fight, gue udah gak ngerasain apa-apa. Karena semuanya sakit. Jadi kayak gue tetap bisa gigit gum shield. Gue tetap bisa gitu. Karena pukulan sekeras lu itu gak mungkin dalam posisi nganga kan. Pukulan lu yang bikin air-air cairan dalam tubuhnya Jackson keluar tuh. Iya. Jeder bener tuh. Itu semua sama cairan otaknya itu. Di foto keren banget tuh tapi. Iya apa keringetnya terbang semua. Tapi pukulan lu yang satu-satu itu, pukulan lu yang power itu berarti membuktikan Power Cube tuh akurat coy. Karena gue gak pernah ngeliat, gak tahu ya, mungkin lu waktu itu pas lagi Power Cube apakah lu lagi di peak TC lu. Cuman pukulan lu tuh yang paling tajam bang. Dari gua run promotion ini nih. Kan gua run promotion ini gua bikin 27 video bang. Iya. Ke camp ini, camp itu. Gila capek banget men. Iya, belum meetingnya. Makanya lu tidur jam 4, gedar-gedor jam 8 bangun tadi. Makanya gue bilang pertama kali gue ngerasain tidur. Kan gue seminggu di itu dong ngurusin itu kan. Kan gue loading 4 hari gitu-gitu. Pertama kali gue ngerasain tidur di ruko di sini. Digedor-gedor gue bilang anjir gue pikir kiamat. Sumpah gue pikir kiamat. Karena dia gedor-gedor di bagian TV gue. Maksudnya belakang TV gue. TV gue goyang bang. Dan dia bobok tembok. Lu pikir gempa lah Iya apalah. gue anjir karena pernah yang kemarin gempa gede banget. Terus gue mau turun gue tapi yang kayak dok oh enggak nih gue keluar balkon gue loncat gini. Woi bang gitu. Abang yang lantai 3 keluar, abang lantai 2 keluar, abang yang lantai 1 keluar, 3-3 keluar. Terus gue bilang, bang gue baru tidur gue bilang. Lu jangan ngetok-ngetok gue pikir kiamat tau gak lu. Udah ya siangan gue bilang. Iya bang. Lu habis tidur 4 jam terus gedor-gedor gitu pasti gak bisa tidur lagi lu. Oh gue tidur lagi sih. Bisa. Gue kencing gue tidur. Bisa ya begitu ya. Itu udah ngantuk banget bang. Itu maksudnya kalau gak ngantuk mungkin gue bisa lebih sopan. Iya. Itu juga sopan sih. Cuman teriak aja. Nah intermezzo lagi. Sebelum pertanyaan yang nanti tentang kehidupan lo ya. Pertanyaan gue nih bang. Dari semua puluhan judul sinetron lu. Dari puluhan judul sinetron lu ya. Kenapa harus manusia harimau? Kenapa? Tiba-tiba semua orang ingetnya manusia harimau. Lu. Pakai nanya kenapa lu? Ini nih sumbernya nih. Anjir. Dikit-dikit dari awal pukulan terkuat di bumi. Randy Pangalila, gue udah di belakang ya kan, gue udah siap-siap mau jalan ya kan, wah. Kan ini apa Jackson Carmela apa? Si Bengis dari Timur. Jackson KKJ gitu kan. Woi, gila. Randy manusia harimau. Ini apa sih? Lu yang bikin, Bro. Oh gitu ya. Ya tapi enggak apa-apa sih, siapa tahu ada season 2-nya ya kan. Ya. Tapi meme-nya tuh gede banget loh, Bang. Meme-nya gede banget. Orang bikin poster, orang bikin fan art tuh banyak banget dan itu is part of the beauty of the promotion gitu. Gila. Dan maksudnya meme itu tuh yang menyambut meme-meme lain. Iya, Lo tau meme promahnya KJ? Ini gue sampai gue simpen di album gue. Jadi gue punya album namanya Spirit Core. Jadi kalau gue lagi sedih gue nonton ini. Biar happy. Biar gue semangat. semangat. Ya. Bikin happy-nya biar gue semangat. Aduh, perutku perih, jantungku sakit. Iya, tandanya Anda diserang penyakit. Minum Hoto. Minum
Salah dia, salah aliran. Iya. Tapi lucu. Hoto dong, hoto. Lucu. Hoto. Iya. Berarti abis ini syuting Hoto ya. Tapi lucu banget. Terus ada lagi ya. Pria ini sok keras. Tau gak lu? Enggak. Giliran digas. Sesak Oh, napas. tahu, Lu tau kan? Gue tahu. Itu muncul mulu di IG gue, bro. Oh gitu. Iya lalu pasti di tag-tagin kan? Bukan di tag-tagin, kayak masuk ke suggestion gue. Oh. Kadang-kadang nggak di tag, tapi gue masuk aja lagi ngeliat-ngeliat gini. Padahal kan gue selesai fight kan gue kepengennya nggak mikirin fight lagi ya. Iya. Kayak Tapi kepengen- itu pasti bang. Pasti. Gila bro, 2 minggu. Ini gara-gara Beyond, tapi thank you loh. Gara-gara Iya, Beyond 3. Iya. Gue 2 minggu habis fight, sibuk banget bro. Ush. Parah. Podcast. Iya podcast, terus sponsor, Asik, ada, puji terus Tuhan. ketemu sama, iya puji Tuhan, Puji Maksudnya Tuhan, puji ketemu Tuhan. sama brand, mikirin masalah konsep ke depannya, jadi banyak lah, jadi Rezeki kan gak akan ketuker bang. benar puji Tuhan lah. Walaupun ini kita bikin susah banget ya. Iya. Gila. Nih ya. Iya, ini susah banget. Fun fact. Ini gue pas pertama kali negosiasi ya. Gue sampai sotoy. Di 1 pagi gue latihan bareng. Iya. Bang Randi curhat udah mentok. Gue bilang. Kayaknya nih it's not gonna happen in Beyond. Ya. Anjing gue bilang. Gue dalam hati gue. Berani lu ya bang ngomong begitu bang ke depan gue bilang. Terus gue dengerin lagi. Jadi gue ternyata nyokap gue manajer kan. Nyokap gue udah ngambil ini di tanggal yang lu udah Kerjaan-kerjaan iya, lu yang lain. kerjaan gue yang Film lain yang lah, apa. lu udah di tanggal lu sewa tenis indoor Senayan. Karena tenis indoor Senayan aja gue dapetnya susah. Mestinya tuh bang 22 Juni itu adalah peak penghitungan suara kedua, gelombang kedua. Oh, mestinya. Iya. Jadi mestinya tuh tanggal 23-nya baru tuh tenet di Istora tuh mestinya. Tadinya malah lu mintanya Juli bro, yang gue bilang bro gue mau ke Kanada. Tadinya Juni awal, Iya. antara Juni awal atau Juli. Iya. Karena 22 Juni tuh ini apa? Itu penghitungan terakhir pemilu. Iya. Jadi setelah kosongnya tuh Juli awal lagi. Ribet banget ya pokoknya. Iya, ribet terus, banget. Bro nggak bisa gue ada film, ada web series. Iya. Dengan kesotoyan gue. Gila, gue pulang gue mandi. Gue cari bio orang yang gue kenal. Orang MTech. Gue geser syutingnya 2 judul. Gila ya. Pindah ke Agustus. Akhirnya pindah kali. Jadi tetap syuting guys. Anjing. Gila itu gue gak pernah gue sesuatu itu seumur hidup bang. Gak pernah gue sesuatu itu. Iya. Jadi ya segitunya, tapi akhirnya kalau memang rezeki kan Iya, gak pernah salah amin lah, alamat puji bang. Tuhan. Tapi kalau semangat untuk fightnya sih dari awal ya. Dari Iya, awal iya. lo nyamperin gue tuh sebenarnya kan gue udah kayak men. Gue semangat banget bro. Malah inget gak gue sempet bilang this is gonna be my last fight man. Iya. Dari Gue awal. pertama kali tahu. Dari awal yang paling tahu duluan itu cuman lu sama coach Mustadi. Iya benar. Kalau ini akan menjadi fight terakhir gua. Ingat nggak waktu ini sulit banget. Iya. Terus kayaknya dari pihak sebelah juga kayaknya tidak. Maksudnya pihak Jackson kan? Baik nih, inisialnya itu. Nah. Terus kayaknya nggak mungkin. Iya. Sampai akhirnya gue pernah bilang, ya berarti antara gue dan Jackson ini hanyalah dream fight yang tidak akan pernah terjadi. Iya. Ingat nggak? Gue Bener. pernah ngomong kayak gitu. Ya berarti sampai gue pensiun, ya itu nggak akan terjadi. Bahkan lu ngomong itu gue gak berani ngeliat mata lu, gue ngeliat ikan-ikan koi lu bang. Iya. Cut, gue cuman gini doang. Coach Musari cuman gini. Iya dua-duanya udah pesimis karena Itu memang kayaknya sulit banget Udah gitu loh. dibikin sarapan, udah habis. Coach Musadi cuman gini, Tupperware cuman nih, krak, krok. Terus lu ngambil kopi. Coach Musadi bilang gini, ya gimana los? Kita udah usaha gitu. Itu Iya. udah sempet. Susah. Gila. Dan itu 2 bulan begitu. Iya. Semangatnya ada, gue juga kepengen banget fight, gue juga latihannya juga udah gila-gilaan, tapi kayaknya memang sulit banget antara schedule gue, terus sebelah, jadi kayak bener-bener kayaknya nggak mungkin deh. Gue sempat ngomong kayak gitu. Iya. Dan kalau memang ini sampai nggak jadi di tanggal sekian, los, gue udah ada web series, gue ada film, gue ada nggak mungkin. Iya, dan Kayak- itu semua lu bener-bener cinta banget judulnya kan, maksudnya Iya, ceritanya bagus, lu ceritanya semua lu bagus, suka. ceritanya bagus, action juga, jadi gue kayak kalau ditolak Tapi nggak abis mungkin. ini hasil film Amin, sama web bro. seriesnya pasti jauh lebih dahsyat bang. Amin bro. Aku Tuhan udah selipin itu. Habis itu tiba-tiba nggak tahu kenapa ya memang udah jalan Tuhan lah. Jalan Tuhan. Rezeki nggak akan kemana. Tiba-tiba kayak pindah. Ada yang ke Agustus, ada yang setelah itu di Januari, mundur semua. Jadi nggak hilang bro. Iya. Jadi kayak nggak ada yang lain selain ya Beyond ini. Asik. Jadi gimana? Ambil.
Udah gitu yang paling bikin gue jadi makin berapi-api. Coach Mustadi. Kalau 5 ronde, sabuk Iska nasional pertama akan turun. keluar. Iya, gila. Itu Gua tapi gue juga merinding sih. Gue cuma gini. Gue cuma masa ditolak bang gitu. Soalnya 5 ronde guys. 5 ronde. Kalau 3 ronde itu bukan termasuk championship round gitu. Karena kalau 5 ronde keluarlah sabuk itu. Jadi keluarlah Iska nasional. Pertama kali, itu gue bener-bener kayak mikir kayak, this is my dream fight man. Terakhir kali fight gue sebelum gue pensiun memperebutkan sabuk nasional pertama di Indonesia. Itu gue kayak gak bisa tidur men. Oh lu abis itu masih gak bisa tidur? Gak bisa tidur. Sama. Tapi kan kita salaman waktu itu. Ayo. Gimana? Jadi ya, salaman akhirnya. Deal, Salaman. oke deal. Walaupun abis itu masih alot ya. Habis itu masih alot. Alot banget. Itu alot masih banget. sebulan lagi alotnya. Sebulan lagi tapi gue udah latihan udah gila-gilaan tuh. Gue udah serius banget tuh latihan itu. Iya, gue juga gila. Udah DP tempat. Anjir, udah DP tempat. Main fightnya belum ada bang. Gue bilang. Kalau gue mah udah oke. Gue kan dari awal udah, ya udah. Yang penting lu pindahin si film sama web series dan lu berhasil pindahin. Tapi itu gue gak nyangka sih. Gue gak nyangka that one phone call yang gue telepon setelah gue mandi. Di depan gue lagi. Oh itu beda orang. Oh beda orang. Beda orang. Bukan itu Mas yang Bagas. Iya. Dia yang bantu encourage gue buat cari tahu siapa head ininya. Apa namanya? Production. Head productionnya. Oh, oke. Jadi waktu itu kan lu ada 2 project. Yeah. Ada 1 project waktu itu memang. Ini gue gak enak sih ngomongnya. Pokoknya. Benar. Nah itulah yang gue telepon. Iya. Cuman kan yang waktu itu yang gue ragu tuh yang. Iya. Mundur. Tapi, Januari. Iya. Wah. Tetap dapat. Begitu. Next question coba. Ini dia nih. Nah, itu lo bisa baca. Lo bisa baca. Ada gak sih di Manusia Harimau yang paling berkesan dan lo masih inget skripnya? Lah bro. Dikit lah bang. Bro, itu tahun 2017 kali. Mana gue inget. Lu inget ada satu scene, gue langsung bukain aja ya. Ada satu scene yang menurut gue ini favorit banget. Jadi lu jangan-jangan fans manusia harimau lu ya? Ya kalau enggak, gue meme-nya gak akan sehidup itu bang. Aduh. Nih. Lu harusnya bikin action figure dong, manusia harimau. Gue lagi berubah, wah gitu. Ini scene-nya. Kita pikir gimana kita cara lepasin rantai ini? Lu pikir gua mau di rantai kayak gini? Itu gua gak mau. Gua mau lepasin ya, lu lihat. Gigit-gigit rantai. Iya, ay. Mana katanya gampang. Buktiin dong. Diam lu. Asik. Gua kasih lihat nih cara gigit yang benar. Asik. Wah. Gigit-gigit kucing. Gitu doang gigitan lu. Sekarang kita gigitan bang, ayo. Enggak ada. Apa coba? Atau gini, lu bilang tadi aja. Sekarang gue ajarin lu cara gigit yang bener. Asik. Terus lu, wow, ntar dia edit. Kesini bang. Geser dikit. Jadi kan gini, ngomongnya harus gini. Harus dari gitunya. Lu harus kayak cuman segitu doang. Nih, gua kasih tahu cara gigit yang bener. Emangnya dia doang nih yang bikin gua jadi manusia harimau lagi? Lah, inilah bedanya podcast gue yang Bukan serius. cuma di podcast doang, TikTok gua isinya manusia harimau. Emang TikTok lu kan upload sendiri bang? Lu. Tapi guys, belum ada yang admin TikToknya CEO Bion Komben. Di awal-awal, tapi waktu dia tiba-tiba udah selesai nih Bion Komben itu udah selesai, bang, udah ya ini gua kasih lagi ke lu. Kayak sedih bro, Asik. kayak drama banget. Wah kok gue jadi sedih ya, kenapa bang? Nggak tahu, jadi kayak ngerasa Bion udah berakhir aja gitu. Terus gue ngirimnya gini kan, ini bang, literally Renpong signing out. Jadi Terus sedih. gue kirim videonya. Gue ini lagi, gue pakai lagu Merit Life lagi.
tung ning nung nung. Iya, drama banget. Iya, tapi gue juga sedih, gue sambil menitikan air mani ya. Aduh. Nah, pertanyaan ini sekarang yang simpel-simpel aja. Reni Oke. Pangalila. Emang tadi nggak simpel? Manusia. Tadi kan five. Oke. Hampir semua orang udah denger lah ya Siap. di podcast lain. Jangan manusia harimau. Enggak. Udah lewat. Kan Oke. ini intermezzo aja. Iya. Semua orang udah lihat lu. Hah? Itu taringnya bikin mana, Bang? Taringnya itu di molding beneran. Oh, bro. di molding beneran. Kayak lo bikin mouth guard, Oh. dibikin di gitu, terus habis itu nanti dijadiin, dipasang dulu gitu. Anjir. Lu masih simpen gak? Hah? Lu masih? Nggak dibalikin bro. Anjir. Diminta sama produksi. Mestinya lu ambil. Padahal gak ada yang bisa pakai lagi. Gak ada yang kan? bisa pakai, cuman gua doang. Buat apaan ya? Iya. Itu cuma di sini doang bro. Tapi kalau misalnya dipasang, tak nggak bisa ngomong loh bro. Paling gini. Itu makanya lu ngomong juga susah ya. Kadang-kadang iler keluar bro. Jadi gue emang gitu-gitu bro. Jadi itu dipakai cuman pas wah gitu doang. Orang lagi ngomong gini. Aduh. Ya iler keluar semua. Gitu. Baru pertama kali gue ngeliat orang ganteng koplak. Aduh ini dia nih. Enakan syuting atau TC tanding? TC itu training camp buat kalian nggak tahu. Itu persiapan sebelum tanding. Gue jujur ya, Los. Kalau secara kesehatan, secara fisik, gue sangat-sangat suka TC walaupun berat. Asik. Tapi Kenapa kita, tuh? tapi kita harus realistis. Ya syuting menghasilkan uang untuk keluarga gue bro. Iya. Cuman memang kalau syuting itu gue ngerasa kondisi fisik gue tuh menurun. Jauh lah pasti. Karena kan begadang. Begadang. Terus latihan itu jadi jarang banget. Maksudnya dalam seminggu itu 3 kali paling. Itu udah bagus banget. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali itu udah bagus banget. Kadang-kadang bisa cuma 2 karena kesibukan lo, begadang lah, syutingnya juga sampai malam. Belum lagi tiba-tiba nanti harus ada event yang lo keluar kota apa segala macem. Iya. Jadi itu membuat fisik lo tuh menurun gitu. Tapi pada saat gue latihan TC, gue tuh ngerasa kayak gue lebih happy secara kesehatan Feel badan alive gue. lah ya. Gue lebih feel alive. Gue ngerasa kayak gue bisa ngeliat pagi. Iya. Gue bisa lari pagi. Gue itu kayak gue ngerasa kayak wah gila gue happy banget. Dan gue bisa lebih banyak ngelihat anak istri gue. Bangun pagi anakku udah bangun, gue latihan mereka. Gue tuh beyond kemarin bro, beyond 3 itu. Gue ada banyak hal yang gue syukuri gitu. Selain daripada rezeki yang Tuhan kasih ya, maksudnya dengan kemenangan dan segala macam. Tapi proses pada saat gue menjalani beyond 3, gue itu bahagia banget gue ngeliat anak-anak gue tuh ngeliat gue latihan bro. Iya. Tanpa gue sadarin gue memberikan contoh untuk mereka. Lu tahu nggak anak gue yang pertama Blair, I want to eat meat, so I'm strong like papa. Asik. Gila itu. Gue tuh lagi makan, gue sampai ngeliat, gue sampai berkaca-kaca bro, gue kayak gue tuh gue nggak nyuruh, gue nggak nyontohin, dia tuh ngeliat gue, papa, gue latihan sama Musadi, gue sparring sama Musadi, dia tuh ngeliat, terus dia mukul-mukul orang, gue ajarin, we don't hurt people, papa only training. Jadi dia selalu bilang, pam, training like papa, strong, kayak gitu bro. Jadi kayak anak gue yang kedua kecil suka ngeliatin gue di kaca, dia mukul-mukul kaca, gue sambil latihan gue tetap dada-dada sama dia. Sekarang sukanya masuk ke gym gue, ngeliat heavy bag, pukul-pukul kayak gue. Jadi kayak tanpa gue ajarin, tanpa gue suruh, dia tuh ngeliat papanya disiplin tiap hari latihan. Kayak gue tuh memberikan contoh untuk anak gue. Itu yang gue syukuri gitu. Jadi gue ngajarin anak gue tanpa gue sadarin dengan memberikan contoh untuk menjadi disiplin. Dan gue jadi ngerasa jauh lebih sehat. Makanya yang kemarin-kemarin gue bilang gue ngerasa gue itu kayak lagi di peak performance gue. Itu gue gak bohong bro. Kalau lu gak di peak performance lu gak akan bangun. Bener. Karena gue ngerasa banget gitu. Men, ini gue lagi sehat-sehatnya, gue lagi peak performance banget. Gue ngerasa kayak gue itu lari gak capek-capek, sparring gak capek. Ya kecuali gue digilir berlima ya, maksudnya Shark Tanks ya. Itu beda lagi, lu bener-bener di push sampai di limit lu. Tapi itu pun gue survive. Dan gue ngerasa eksplosivitas gue juga bener-bener jauh banget. Gue ngerasain pukulan lu dulu, yang lu padahal juga tesnya tuh kan, sehari 2 kali. Iya. Sama pukulan lu sebelum Beyond, itu gila sih, jauh banget. Makanya jadi kayak gue ngerasa dari sisi kesehatan,
gue lebih suka pada saat TC. Iya, iya. Tapi kan TC tanpa Tanding. tanding tidak ada duitnya kan. Ya, jadi mendingan syuting Bener-bener. gitu. Nah, kalau buat orang awam nih, seorang Randy Pangalila ya. Hampir semua podcast lu pasti bahasnya ada berantemnya. Lu pernah bilang di Roy Ricardo, lu bilang saya takut berantem di jalan. Iya, iya benar. Lu pasti bader kan dulu kan? Iya. Lu badernya kayak apa bang? Jadi dulu itu sebenarnya kalau orang itu ditanya lu memulai combat sport itu kenapa? Kebanyakan pasti ngomong, ya saya dulu dibully. Gue kebalik bro. Kebalik ya? Lu yang ngebully ya? Gue ngebully dari Dahsyat dulu. lu emang, dasar lu. Ah, bukan gitu. Gue tuh dari masih kecil. Gue itu. Binyo Tulen nih. Enggak. Tukang bully, tukang Aduh. makan sambel. Jadi gue dari kecil itu kan gue ada di kompleks marinir. Tetangga gue apa segala macam anak-anak yang seumuran gue tuh kita memang mainnya itu ya rock and roll aja gitu. Dari masih kecil. Dan waktu gue TK. Kakak gue itu kalau nangis. Gue tuh selalu datang tuh. Kenapa nangis? Kakak lu cewek? Kakak gue cewek. Iya digangguin sama kakak kelas. Itu gue samperin. Gue pukul bro. Dari masih TK. Gue masih kecil aja. Bokap gue itu kasih kado ulang tahun gue. Heavy bag bro. Yang buat Anjir. anak-anak. Oh iya. Gue juga pernah punya Iya. Jadi heavy memang bag. gue tuh pukul-pukul dari Warna masa kecil. biru. Sampai dulu itu di kawasan rumah gue. Gue tuh di Surabaya ya. Disebutnya Rembo Anaan. Anjir. Anakan Rembo gitu. Anakan Rembo. Wah, soalnya Saking beringasnya? Saking beringasnya gitu. Waktu masih kecil. Terus kelas 1 SD. Gua itu rebutan pensil sama teman satu tempat duduk. Ya Allah. Rebutan Ya, pensil lu bang. Anak kelas 1 SD bro. Oh, Rebutan iya. pensil. Digigit tangan gua. Gua pukul hidungnya bodor dari masih kecil. Wah ini gawat nih. Ini kalau nggak diarahkan. Ini bisa kemana-mana nih, takutnya jadi bullying, jadi apa. Kelas 4 SD gue disuruh pilih, gue mau ikut bela diri apa. Nah bokap gue ngasih saran taekwondo karena kenal sama sabamnimnya, sama salah satu guru besarnya. Nah akhirnya gue ikut itulah gitu. Nah itulah from there ya gue akhirnya menjadi di combat sport sampai sekarang. Dan akhirnya lebih terarah. Oke. Kalau dulunya gue bader banget karena gue ikut combat sport, which is menurut gue bela diri itu mengajarkan banyak hal yang positif gitu. Mengajarkan ya lebih sehat. Kedua, lo lebih respect sama orang lain. Benar. Karena dulu yang lo sombong-sombong nih, lo ngelihat lawan Kok lu ngomong gue sombong? Tahu dari mana? bukan, maksudnya bukan lu, maksud gue Oh, gitu. kalau orang gitu yang sombong-sombong begitu masuk ke combat yang benar-benar kita ngelihat ada orang lain yang kelihatannya cupu nih, ternyata pada saat melakukan sparring gitu jauh banget. Anjir. Mike Musumeci itu ya? Hah? Lu tau Mike Musumeci gak? Belum Brazilian Jiu-Jitsu One Championship World. belum pernah tahu. Ada itu dia. Mukanya- bahkan dia autism. Oh gitu. Iya. Nah itu hal-hal kayak gitu, lu bisa ngeliat kan? Berarti lu nggak bisa Gak bisa ngeremehin orang. Just the book by its cover. Bener, Lu bener. kelihatannya cupu. Lu cobain juara dunia bro. Iya itu juara dunia tuh. Nah itu jadi combat sport tuh mengajarkan hal itu. Lu benar-benar harus respect sama orang. Benar. Tidak meremehkan kemampuannya dia gitu. Walaupun kelihatannya biasa aja, kelihatannya cupu. Orang itu bisa berbahaya buat lu bro. Setuju gue. Makanya itu combat sport itu yang mengajarkan respect, mengajarkan berani. Itu gua mulai berubah dari situ. Tapi masa lu bandelnya pas SD doang? Gak percaya gue. Waktu zaman SMP di sekolah gua itu sering gini, nggak tahu ya sekolah lu ya. Kalau di sekolah gua dulu tuh kan bangunannya dari zaman bangunan Belanda. Terus Sama, sekolah gue Strada Van Lith. dari bangunan Belanda kan. Bangunan Terus habis itu Belanda. dibangun jadi lebih modern. Heeh. Tapi ada kamar mandi yang memang masih zamannya Belanda yang tidak dirubah-rubah. Emang gak boleh dirubah banyak kan? Mungkin. 70% dari bangunan Belanda itu tidak boleh dirubah. Nah. Bahkan dulu gue gak boleh dikasih AC. Terus itu bro. Tahu hemat, tahu beneran gak boleh. Nah itu kamar mandi itu karena udah nggak pernah dipakai, karena udah jadul banget, orangnya pakai yang modern-modern terus kan. Itu jadi tempat kamar Mesum. mandi di mana bukan Oh, mesum. Pokoknya zaman lu pikirannya mesum mulu nih dari tadi nih. Gua Anjir, bingung lu nih. kayak nahan-nahan mau ngomong apa sih bang? Ini nih podcast fighter apa? Enggak, Dari tadi ini- mesum mulu. Podcast-podcastan aja. Ya. Nah jadi pada saat itu tempat itu tuh jadi tempat kalau misalnya lo itu kesel-keselan sama Oh tempat ribut. iya, gue tunggu lo di kamar mandi belakang misalnya kayak gitu. Oh, Itu tuh jadi tempat orang-orang komunitas tuh kayak
jadi berantem di pit fighting gitu bro, yang kayak semua Fight pada Club, ngeliatin. Fight Club. Ini jadi fight club bro. Fight Club. Itu tuh ada. Anjir. Serius. Ya. Dan itu ada banyak banget tuh jagoan-jagoannya. Ada main karakternya tuh. Pokoknya si A, si B, si C. Termasuk gua salah Lu. satunya. Tapi gua tuh yang paling jarang banget cari ribut. Karena semua orang tahu lu punya jurus tendangan harimau. Waduh. Iya. Belum gua berubah Itu aja SMP. tuh. Wah kalau berubah repot. Waduh repot. Repot. Hancur bangunannya tuh. SMP doang masa? SMP, SMA gua karena pindah ke sekolah baru. Nah. Jadi itu perkumpulan ya dari SMP yang lain itu kumpul. Jadi gua tuh yang masih adem ayem aja gitu, baik-baik aja. Tapi Lu SMA negeri apa swasta? swasta di Sin Louis II di Surabaya. Katolik. Katolik. Nah itu juga nggak tahu kenapa gue pada saat gue masuk sekolah gue dipilih jadi ketua kelas bro. Oh. Sama wali kelas gue. Keren. Padahal dia juga nggak tahu kompetensi gue apa. Iya. Pokoknya gue dipilih aja ya udah oke waktu itu. Karena aura harimau lu sih. Bukan ya? Harimau mulu. Sorry. Jadi dari SMA itu gue nggak tahu ya. Terus habis itu pas itu gue disuruh mimpin olahraga gitu. Oke. Ketua kelas harus mimpin olahraga. Gue mimpin olahraga. Ini ada 2 anak nih bercanda mulu di belakang. Oke. Bercanda mulu. Terus habis itu ya gue cuma ngomong baik-baik. Dengerin gue dong. Kan gue lagi mimpin nih. Ketua kelas. Iya. Oke. Nyolot dia bro. Dia bilang apa? Oppo gitu Oh, kan Oppo, orang di Surabaya. Surabaya. Iya kan Oppo. Kenapa gitu? Emang kenapa? Lu mau Kon ngapain? gateli. Berantem lah kita. Oh berantem? Berantem lah 1 kita. lawan 2? 1 lawan 1. Yang satunya cuman diem aja. Oke. Yang satu ini yang nyolot banget. Ternyata pada saat itu nggak selesai sampai di situ. Ternyata dia tuh dulu pentolannya sekolah mana. Pas pulang gue ditungguin 40 orang di belakang. Bro. 40 orang? Iya. Anjir. Terus lu pimpin olahraga Ya nggak berani. Ya enggak lah. Tarik suara lah. Emang nih ganteng koplak nih dahsyat. Iya. Ya 40 nggak- orang terus lu dikeroyok. Ya nggak mungkin berani lah gila. Lu kaburnya pakai jurus apa, Bang? Bukan lah, maksudnya ya kita rasional aja. Kalau 1 lawan 1, 1 lawan 2 masih ada bisa promotornya perlawanan. lah ya, Oh, ya gitu. 1 lawan 3 ada iya. gitu. 1 lawan 40 ada gila-gilanya bro. Iya. Mau Ada lu pikir ceritanya gua- 1 lawan 150 juga, Bang. Gue gak ngerti deh itu. 140 emang gue Superman gila. Di laser gitu ya. Makanya. Kayak gimana tadi? Di laser gitu ya. Biar diedit. Lah, slow Bang itu. Iya. Tuh. Lu juga mau gak? Terus apa lagi? Podcast apa sih? Udah, lu gak ada lagi kuliah? Enggak. Gak bandel. Itu terakhir gue bermasalah sama berantem gitu. Iya. Gila. Terus kalau tato lu pertama kali kapan? 2013-an. Karena apa tuh lu? Ini tato? pertama yang ini. Pas lagi apa? Nyari jati diri. Enggak juga. Tapi tato pertama lu keren ya? Hah? Gue punya teori, tato pertama orang semua pasti jelek. Mana tato pertama lu? Ini, tato pertama gue. Mana? Jangan tawain ya. Paha. Pak di sini. Gue udah bilang. Itu ngapain? Tanggal 15, 12, 18. Pertama kali gue bikin event. Oke. Event mabok tapi di Bandung. Gue gak ada panutan-panutannya sebelum gue berubah bang emang. Tapi dulu gue kacau sih bang. Adalah. Ntar cerita tunggu ada yang mau podcastin ya. Itu gue bikin event. Sebenarnya bukan event mabok. Tapi itu gue dulu. Sebenarnya event brand gue. Jadi event brand gue itu. Brand apa dulu? Ada namanya Le Fresh Much. Oh, brand oke. baju. Oke. Brand baju itu gue bikin activation. Itu gue ngambil 4 pilar hip hop. DJing, dancing, graffiti sama MCing gitu kan. Nah, dulu Street banget lah itu. Iya, street banget. Gak mungkin dong graffitinya gue coret-coret klubnya nggak mungkin. Jadi gue bikin free tattoo. Oh. Nah, hari itu Lu udah tahu free tattoo bukannya minta yang bagus-bagus, kenapa yang begituan? freehand aja freehand. Lah, yang nato mabok juga. Ya. freehand yang nato mabok. Nah, abis itu gue tapi ini kan
Awalnya salib kan, jadi ceritanya God first. Tanpa Tuhan gak akan kejadian. Oke. Tapi dalam mabok. Itulah zaman dulu kuliah. Lu bawa Tuhan tapi mabok gimana sih? Oh guanya gak mabok, Oh, iya. acaranya acara mabok. Oke. Dulu gue jualan Amer, gue juga gak minum bang. Oh. Tapi cuan. Oh, siap, Iya, siap, gitu. siap. Nah itu 1.000 orang yang dateng. Waduh, lu dari awal memang gift-nya kayaknya dibikin event lo ya? Bisa jadi kayak ya gitulah. Nah ngomong-ngomong soal gift nih ya. Dari semua orang yang gue kenal dekat nih bang. Iya. Gue udah pernah ngomong ini sebenarnya sama lu. Belum pernah gue lihat ada orang ganteng. Iya kan? Oke. Badannya bagus, atletis. Waduh. Iya kan? Bisa nyanyi, acting, di fighting, national champion. Itu baru doang. Puji Tuhan lo bro. Iya. Terus lu religius lagi. Lu kurangnya apa ya? Enggak lah, enggak ada yang sempurna bro. Apa di pantat lu ada jerawat? Bentuknya trapesium, kita gak ada yang tahu nih. Iya atau tanda lahir lu. Aduh. Tanda lahir lu apa gitu. Bentuknya Jackson lagi. Oh gitu. Itu tanda lahir apa tato bro? Ah itu dia, gue masalahnya gue kepo. Kok bisa ada orang gak ada kurangnya kayak lu gitu? Ya enggak lah, ada kekurangannya lah. Enggak mungkin, enggak ada yang sempurna bro. Asik. Apa ya? Cuman ya memang ya menurut gua apa sih lo ngeliat apa? Gak apa-apa, gue pikir kayak jempol lu begini gitu. Gue kepo aja gitu karena Kelingkingnya lu gila banget. Iya. jauh banget gitu. Iya, Ya. lu gila banget sih menurut gue. Ya menurut gua semua orang itu kayak pasti Tuhan tuh kasih gift-nya masing-masing sih bro. Iya. Tinggal kita ini bisa memaksimalkannya seperti apa. Kayak contohnya tadi lu cerita dari awal lu memang udah bikin event apa segala macam. Gua disuruh kayak lu nggak bakalan bisa karena bukan gua giftnya. Giftnya nggak ke situ. Gua akan bener-bener kayak gua no clue. Gua mau start dari mana, orang-orangnya siapa, gua nggak tahu gitu. Tapi kalau gua kayak tanpa gua sengaja talenta yang dikasih sama Tuhan itu udah dari kecil yang tadi gua bilang. Oh lu dari kecil? Ya kayak tadi berantem, tiba-tiba diarahin sama keluarga gua harus ke bela diri. Emang siapa yang ngatur gua tiba-tiba masuk ke bela diri? Kayak memang udah ada jalannya aja gua ke situ tanpa gua sengaja. Habis itu tanpa gua sengaja juga, gua masuk ke dunia entertainment. Lo tahu nggak gua gimana caranya masuk ke dunia entertainment? Kenapa? Dulu ada majalah terkenal di zaman Pasti itu. majalah Iya. ceritanya kalau angkatan lu. 2005. Iya. Ada majalah terkenal yang inisialnya itu Aneka Yes. Nah itu. Itu iya. Ya. Itu dia bikin Artikel. wajah cover boy. Asik. Pasti itu semua cover. Bro gue gak pernah masukin bro. Kakak gua sama nyokap gua tiba-tiba masukin iseng. Gua baru pulang latihan taekwondo ucuk dibilang nyo. Gua namanya si Nyo kan. Ah, karena apa sih Nyu? Gak tahu Hitam Manado enggak? kali. Oh, Manado kali karena ya kan. Manado. Iya, Kan si- sekeluarga Manado. Iya makanya Oke. dipanggilnya Sinyo gue. Nyo. Kamu menang loh Nyo. Menang apaan? Gue gak ngerasa pernah ikut lomba apa-apa. Iya. Dibukain majalahnya. Ada muka gua dong di situ. 30 besar. Wih apaan nih? Peringkat berapa tuh? Belum. Waktu itu belum. masih kayak cuma nomor semua. Ada finalisnya. Ada finalnya. Gue harus datang. Waktu itu gue nggak happy bro. Gue malah ini apaan sih? Ini bukan dunia gue nih. Gue dulu tuh punya mindset itu kalau dunia modeling itu nggak laki lah gitu. Karena gue taekwondo banget. Lu laki banget sih. Dulu itu ngerasanya gue taekwondo banget gitu. Jadi gue antipati sama yang gitu-gitu awalnya. Terus nyokap gue ya coba dulu lah. Datang aja. Gue gak ngerti apa-apa masalah modeling. Gue gak ngerti jalannya harus kayak gimana. Oke. Iya terus habis itu. Tapi karena gue udah masuk finalis. Udahlah coba aja dulu. Wah pas di finalnya 30 besar itu ada di situ semua. Muka gue bete banget bro. Karena lu gak mau Ya karena modeling. gue gak mau ada di situ. Oh. Ini ngapain sih terus gue ngeliat orang-orang ini udah kayak jago-jago banget jalannya bro. Nah. Wah udah kayak tiap minggu kali mereka ngelakuin itu. gitu. Wow di jalan udah kayak giliran gue bro maju. Muka gue tuh bete banget. Kayak BT malah jadi keren ya? malah kayak dalam hati gue padahal sebenarnya kayak lah apaan sih ini. Hah malu-maluin aja. Terus gue ke belakang. Udah pulang. Dalam hati gue tuh kayak gitu. Sampai di bawah gue bilang sama nyokap gue. Ayo mah pulang mah. Ntar dulu lihat dulu kamu masuk apa enggak. Ya gak bakalan masuk lah orang itu semuanya udah pada profesional semua. Asik. Gue Ya jadi udah. bayangin Tante Lisa lagi Iya ngomong. ya udah lihat dulu kalau memang ternyata nggak masuk.
ya kita lihat yang masuk tuh yang kayak gimana sih. Oh gitu. Masih mau Ya dikejar. udah gue tunggu sampai ngantuk-ngantuk. Pas masuk 10 besar tiba-tiba nomor gue dipanggil. Nyu, nomor kamu. Hah? Gue. Masuk, majulah gue. 10 besar ditanyain satu persatu. Kelebihannya apa? Nyanyi. Coba nyanyi. Kelebihannya apa? Sulap, coba sulap. Anjir, umur berapa bisa sulap? Oh ya kan gede-gede bro, macam-macam umurnya tuh bebas. Lu umur berapa waktu itu? Gue waktu itu 15 tahun, tapi ada yang udah umur 22, 23. Lu 15 ada. tahun udah segede gini bang? Hah? Ya nggak tahu ya. Berat badannya sih dulu kurang lebih masih sama sih. Oh gitu? Iya, gue dari dulu taekwondo tuh fightnya di 70-an. Anjir. Cuman mungkin dulu agak pendekan Lu dikit. Bongsor banget tuh berarti. Iya. Gua bang, sampai gua umur 17 tahun, tinggi gua segini bang. Yang bener. Sumpah sebanjir Tebet. Anjir, Lu mau Tebet. lihat video gua? Mana? Nih, ini gua kelas 2 SMA. Lu kaget pasti. Wah gila sih. Ini gua pertama kali di gym Muay Thai. Ini segini gua badan gua. Oh emang dari dulu emang bangor lu ya? Gue segitu bang. Jadi gue sampai gue 17 tahun tuh gue ini adik kelas gue, dia tahu. Jadi gue sampai walaupun gue bacotnya kayak dari dulu kayak gini lah. Gue sampai 17 tahun tuh gue segitu, tinggi gue 150. Terus bisa tiba-tiba nambah cepet? Gue nggak tahu tuh. Mak gue dulu saking paniknya. Lu nggak tiap mau ngomong minggu- minum hoto apa gimana gitu? Enggak sih. Masa minum motor aja. Bokis dong. Overclaim nanti. Iya benar. Gue ini setiap hari Sabtu gue dimasakin ayam 1 ekor. Ayam Protein berarti. Ciapo bilangnya kalau Lebih orang ke Cina. proteinnya berarti ditambah. Iya, cuman waktu itu Protein untuk emang penumbuhan. belum puber aja gue. Jadi puber gue telat. Kalau gue dari dulu ya segini-segini sih. Anjir. Jujur aja bang ya. Gue tumbuh SMA kelas 2. Kacau gak? Itu gue gak tau bang. Gue langsung ngeliat lu nih. Gue kepengen ngeliat validasi lu bener apa enggak? Ya gitu. Tapi gue parah banget sih. Segitu parahnya gue tuh dulu bang. Aduh. Gitu. Tapi gue gak sejago lu mungkin berantemnya. Enggak juga lah. Dulu gue juga belum jago-jago amat. Taekwondo. Gue gak ada basicnya. Dulu nih gue. Oh nggak ada basicnya dulu. Nah gue kenapa into banget sama boxing. Dari semua. Ini gue tanpa mendiskreditkan ya. Ya. Mungkin memang gue yang gak cocok. Gue tuh memang dari kecil gak bisa diajarin orangnya. Oke. Jadi gue pernah taekwondo. Itu gue udah paling bangor bang. Disuruh ini gue gerakannya maunya ini. Disuruh ini gue gerakannya mau ini. Terus waktu itu apa tendangannya atas. Apcagi. Apcagi. Disuruh apcagi kan. Di sini sama sabumnya. Terus gue karena gue paling kecil. Gue diturunin. Gue gak mau. Maunya tetap tinggi. Sabam. Naikin. Gue giniin. Set. Terus gue loncat. Ceplak. Bocor sini gue. Makanya sini gue banyak banget bekas. Bopeng-bopeng. Bopeng-bopeng. Oh, emang bangor dari Iya. video yang tadi udah kelihatan bangor dari kecil. Abis itu gue. Itu gak kecil bang. Itu SMA kelas 2 bang. Siap. Itu gue SMA kelas 2 tapi emang kayak gitu. Oke. Jadi gue tuh selalu. Terus gue pernah nyobain tarung derajat juga. Gue waktu itu belajar kan. Maksudnya belajar respect kan. Cuman tuh kayak menurut gue fokusnya ke diri sendiri boxing. Lu samsak sendiri. Iya. Lu punya training regime sendiri. Lu bahkan hanya di... loneliest sport katanya. Ya lonely sport in the world. Lu emang lonely berarti ya? Enggak juga. Enggak, oke. juga. Gue tiba-tiba flashback gitu anjir Naruto kali. Itu jadi gue suka aja ketika gue upgrade-nya diri sendiri tuh gue nggak merasa ada di iniin. Gitu. Jadi gue ada titik balik gue dulu tuh gue kayak asing banget kayak siap coach, ini coach, sampai gue akhirnya bener-bener mendapatkan oh iya gue emang harus dengerin satu orang ini kalau gue mau jago gitu. Itu aja gue gumul dirinya kuat banget, makanya gue cinta banget gue sama coach gue. Emang beda-beda sih pembawaan orang itu, cocoknya ke bela diri yang mana tuh pasti beda-beda. Iya. Dan gue happy-nya kalau tinju tuh kan kita ditajemin dari apa yang kita tajam. Misal kalau gue hook kan, ya gue akan difokuskan gaya tandingnya yang akan banyak ngeluarin hook. Oh. Ya Jeb. Close range gitu ya, ya. close range. Gitu. Siap. Nah kita ngomongin bela diri nih bang. Oke. Ada di satu podcast lu bilang Bion dan Iska sudah menyatu katanya. Itu gimana tuh bang? Kan kita udah salaman bro. Asik. Apa sih yang kita mau lakuin kira-kira? Harapan sih yang pasti ya. Kasih tahu dulu dong lu di Iska tuh apa?
Ya, jadi Iska sekarang gue sebagai ketua direksi asik. Ketua direksi Humas. Oke. Iska Nasional, Iska Indonesia. Kalau gitu. humas di ISKA tuh tugasnya apa? Yang pasti memberikan informasi tentang Iska. Oh, oke. Dan memperkenalkan Iska ini ke nasional. Bukan cuman ke dunia atletnya, tetapi untuk orang awam juga bahwa Iska ini ada apa sih Iska ini? Ya Iska ini ya di dunia, di Iska itu adalah sebuah sanction yang punya ada banyak di dalamnya. Ya. Salah satunya kickboxing. Ada Muay Thai juga, Muay Thai. ada Sanda Pro, ada MMA, Oke. grappling juga. Tapi paling ngetop kickboxing. Yang paling ngetopnya kickboxing itu kalau sampai di luar negerinya yang Glory. yang dunianya Glory K1, kayak gitu ya X1. K1 ya. Terus untuk MMA-nya Bellator. Bellator, Jadi Iska itu sanction dari banyak sekali martial arts gitu. Tapi kita mungkin untuk saat ini kita fokus ke kickboxingnya dulu. Iya. Pro kickboxing gitu. Yang pasti harapannya adalah kita bisa menciptakan banyak ini ya atlet-atlet nasional yang berbakat bukan cuma di Indonesia aja. Oke. Tapi berharapnya tuh bisa sampai ke internasional. Kayak gitu. Itu harapan besarnya. Asia lah kita hajar. Asia berarti. lah Asia. gitu. Harapan besarnya itu. Dan yang pasti hal ini itu kan kita butuh ekosistem yang bagus ya bro. Bener. Maksudnya ya kasihan kalau misalnya atlet cuma dipaksa untuk ya bertanding tapi nggak bisa menghasilkan apa-apa Ya. gitu. Dan itu dibutuhkannya ya seperti promotor seperti Bion, seperti Celos. Asik. Ya yang bisa bikin kemarin berapa views? Asik. 23,8 juta. Wey. Sabar bang. Ada satu nih. Ini gue udah boleh spill nih. Apa tuh? Gue udah boleh spill. Jadi selama 2 minggu ini ternyata kemarin kan orang masuk nih ke pay per view kan. Yeah. Orang masuk ke pay per view itu ada problem. Oke. Ada orang yang double payment, triple payment, error lah. Jadi video.com tidak pernah mendapatkan experience seperti itu karena ternyata banyak banget orang yang suka combat sport dan banyak banget orang yang mau bayar buat nonton. Wah, Walaupun puji banyak Tuhan. lebih banyak orang yang begini sih. Mungkin ntar set komentatornya harus ditutup tuh ya. Anjir. Tapi bener-bener bang, itu kita nggak hitung juga. Maksudnya orang tuh bakal nonton. Emang screen kita gede banget ya. Iya ya, Itu excited itu ya. Iya, saya excited. Oke. Lu tebak pay per view-nya berapa? Rekor debut UFC pertama kali di TV kabel adalah 65.000. 69.000. 69.000 apa? Juta? Buys. 69.000 buys. 69.000 buys. Oke. 69.000 beli. Tapi Iya. ya oke, harganya Di digit waktu itu dia range kayaknya $5 maybe. $5. Terus di digital pertama kali dia bisa pay per view digital itu 65.000. oke. Itu UFC. Iya. Tebak. Gua nggak bisa Kemarin tebak yang nih. kita bilang itu sejarah yang mungkin paling gede di Asia itu berapa? Dan ini maksudnya bukan soal jumlah berapa banyak uang yang terkumpul ya, tapi ini Oke. soal Views. bukan, ini adalah soal seberapa cerahnya masa depan combat sport Indonesia. Iya. Seberapa antusiasnya orang. Iya, maksudnya ya ini industrinya nih bakal berjalan tergantung angka ini. Gue jadi ngeri nih suruh nebak nih. Tebak aja dulu. Gue takut di under, gue takut terlalu tinggi ekspektasi nih. Karena lu tadi Kalau terlalu tinggi jadi kurang gitu maksudnya. kasih perbandingannya sama UFC. Kan ngeri-ngeri sedap nih jadinya nih. Oke. Coba gue agak tinggiin tapi jangan terlalu tinggi. 70.000 Sekali lagi 70.000. masih terlalu tinggi. Terlalu rendah. Yang bener loh. Itu gue udah tinggiin di atasnya UFC loh. Iya. 100.000 Sekali lagi terakhir. terlalu tinggi terlalu rendah. Terlalu rendah. Gila men. Itu padahal gue udah mikirnya udah kayak ini udah over ekspektasi buat gue. Perbandingan lo sama UFC men. Iya. That's why gue bener-bener pede. Dan ini abis ini gue akan kasih tahu langkah selanjutnya supaya atlet kita banyak jam terbang. Ayo. Gue tembak langsung jauh nih. 500.000. Oke. Rendahan dikit. Kita di 300.018 buys. Oh gila.
300.000 men. Jadi 8 kali, 3 kalinya UFC. Gila. Dan itu masih bisa di-push lagi. Crazy man. Rekor dunia itu sebenarnya rekor dunia top 10 ya, itu tergantung harganya sebenarnya. Top 10-nya itu mulai dari 1,2 juta. Oke. Kan warga kita 275 juta kan. Ya. Berarti kita bisa sebenarnya. Cuman cover Indonesia doang itu kita bisa rekor. Gokil. Jadi makanya gue bilang ini kita tuh benar-benar bisa jadi hard and hub. Dan bagian dari edukasi kemarin itu udah jauh melampaui gue punya ekspektasi. Dan ternyata orang tertarik kan dengan Iya. kickboxing. Kan kita Iya akan lanjut. Kan Beyond 4 Iyalah. Indonesia Malaysia. Hah? Serius? Serius. Gue udah ngomong sama Kusmus tadi. Cuman gue ngajak. Gue kemarin ngobrol. Gue ngelis nama-nama yang bakal Mantap. naik. Nanti kita bakal lihat. Karena kan kemarin orang baru lihat display Mitra kan. Juara nasional lawan Iska former champion loh. Iya, iya, Asia iya. loh. Dan Iya, itu iya. dia ambil di Malaysia kan kemarin. Iya, iya, 15-0. 10 kali KO. Tendangannya itu 10-nya. 10-10-nya bang ya. Spinning back kick semua bang. Menangnya. Menangnya. Dan Gawat. kemarin kena flying di Flying ini Mitra ke dada. rusuk. Ke dada ya? Iya ke dada KO. Jadi kita benar-benar mau kasih unjuk. Ini kan orang baru nonton pon. Iya, iya. Jadi Wah, nanti gila, keren udah ada banget. beberapa list nama lah. Dan di sekarang nih atlet-atlet Sabah sama Sarawak tuh udah banyak banget yang benar-benar goreng ini. Bahkan gue belum lanjut goreng. Ini gue sekalian nih, gue Iya. sekalian. Karena nanti ya you will be a big part of it juga kan. di Wah ISKA. gila, keren. Jadi kita lihat nih. Jadi juara Asianya real nih. Dan visi gue selain pay per view, gue sangat ingin banget. Mungkin nih siapapun ya yang mau naikin ide gue yang ini, siapapun boleh tangkap ide ini. Bukan buat dibikin bukan mereka bikin ya. Gue pengen buat Beyond ada di TV nasional. Wush. Jadi kita bisa kayak RWS bang. Iya, gimana SCTV? Lo Asyik. kan MT. Iya. Kalau nggak Indosiar juga boleh. Iya, dua itulah ya. Dua itulah. Iya. Iya gitu. Ya kita lihat lah. Pokoknya Kan tosi-tosi selama ini Iya. SCTV siapa Iya, tahu. bener. Siapa tahu. Gimana lo? Gue sangat berharap sih karena kalau dengan bisa kayak ada satu functioning studio reguler orang bisa nonton. Keren. Like every 2 weeks maybe, every 3 weeks maybe. Dan itu maksudnya kita gak cuman bikin kejuaraan kayak tryout kemarin ya. Ya banyak lah. Tapi kalau idenya ntar gue ditangkap kompetitor lagi. Jangan. Iya. Pokoknya intinya gitu. Iya. Gue pengen ada di TV nasional supaya level edukasinya tuh gak cuman digital gitu. Keren bro. Karena kemarin sebenarnya lu punya squeeze frame semua segala macam tuh masuk ke TV tahu. Pengumuman lu fight itu masuk ke TV. Iya. Lu tahu ya? Iya tahu. Kan waktu selesai fight kan kita ke belakang tuh kan ada banyak dari kayak cumi-cumi.com lah. Bukan. Apa. Jadi kayak banner itu lu punya Kevi Renpang versus KJ itu ada di TV. Kok bisa? Sinetron lagi jalan. Ya itu. Oh, serius? Iya. Yang Ada jalan akun- gitu, iya. running text Bukan gitu. cuma running text ada. Gue nggak tahu loh bro ini. Mungkin banyak juga kali yang tahu dari ya gue nggak tahu ya. Cuman kan itu kan nilai edukasinya nggak bisa Tapi yang kayak gila sih emang fight kemarin itu. Bang, ini Wah. orang di RT sampai debatin lu sama Renpang anjir. Lu sama Renpang, lu sama KJ. Marah-marah. Mereka ikutan berantem gara-gara ngeributin gue lawan Walaupun masih KJ. pada bocor-bocor. Mana nih ya? Keren sih kalau sampai ini bisa Ada nih tuh. kerja sama TV nasional. Wah gila, edukasinya makin ke depan tuh. Ya udah kayak Floyd Mayweather tuh liat kayak gitu. Wah gokil. Makanya nih cuma tinggal di push lagi. Iya. Kalau sampai bisa ada pertandingan di TV nasional, Keren. ya bukan cuma keren nanti kan kita punya atlet rekornya cuma 2-0, 3-0. Iya. 1-2. Sebenarnya karena belum Minim. terlalu banyak ya, masih minim eventnya bro. Iya benar. Sebenarnya kalau memang eventnya jadi makin banyak ya pasti ekosistemnya juga semakin menunjang, semakin membantu. Ya mereka nggak mungkin 2-0 bro. Kalau mereka jadi sering ya jadi sama aja kayak petinju, jadi banyak eventnya dia juga bakalan banyak membuat rekor. Tinju juga jarang bang.
sekarang ya. Iya, makanya nih gue Makin menurun ya Gua sekarang berdoa ya lah. di combat. gue berdoa. Sekarang justru lagi naik. Iya gara-gara lu maksudnya. Ya amin. Sebelum ini. Tuhan baik lah. Itu panggilan Tuhan ke gue yang paling inilah. Itu paling kembali asli. lagi yang tadi lu bilang. Iya. Panggilan itu. gue bukan di situ. Lu punya kok lu bisa gitu. Gak tahu juga gue bang. Nah itu jawabannya sama kayak gue tadi. Gak pernah. Seumur umur gue Basaro tuh berapa tahun lalu tiba-tiba lu menang. Gue Basaro bang tiba-tiba. Gue mau ngomong gue berdoa berterima kasih tiba-tiba Basaro. Itu segitu sakralnya tuh. Iya, ring iya, itu iya. pada saat itu. Gue setuju kalau dibilang ring itu sakral karena memang lu meletakkan semua harapan lu, semua latihan lu, semua darah, keringat dan air mata lu tuh ada di atas itu, bro. Gila sih. Jangan dahsyat. dibuat main makanya. Makanya iya bener. Ring harus yang bener juga ringnya ya. Bener. Itu dari promotor juga sih. Lu juga harus bijaksana Iya gitu. harus bijaksana karena itu hidup mati orang di situ. Bener. Iya udah lanjut. Kok cuman segitu, bro? Enggak, Ada yang mau disampaikan mungkin? Enggak ada. Enggak pokoknya safety number one. Iya. Safety number one. Betul. Jangan sampai ada yang enggak. Nah gue mau bahas. Apa? Asher. You will be always my little champ. Asik anak gua yang kedua. Apakah ada project Renpang Junior? Gak ada, bro, gak ada. Gua tuh tidak pernah memaksakan anak gua untuk jadi apa ke depannya. Tapi yang pasti gua tuh kepengen terus menginspirasi anak-anak gua. Apapun impian mereka. Yang gua kepengen tempatkan dalam hati mereka adalah usahanya, bro. Makanya kemarin waktu di Beyond kenapa gua ngomong kayak gitu. Karena seminggu sebelumnya. Bukan seminggu sebelumnya. Itu 1 hari sebelumnya. Kan 22. 21. 21 itu Asher ulang tahun. Ulang tahun ya. Ulang tahun yang pertama itu kan biasanya keluarga itu sangat-sangat jadiin itu a big milestone lah gitu. Ngumpul, joyful gitu. Ini nggak bisa dan gue lagi fokus bener-bener pikiran gue lagi besok ini mau fight banget gitu. Lu lagi opening vlog lu itu gue bakal fight di situ tuh. Gitu. Iya lagi begitu ya kan itu makanya pas di 22 gue sampai ya Tuhan kasih kemenangan buat gue itu gue bener-bener gue tiba-tiba terbesit gue ngomong fight ini mau gue dedikasikan untuk anak gue. Mantap. Karena satu gue ngerasa gue tidak bisa merayakan karena ini. Walaupun setelah itu seminggu yang tadi gue bilang gue salah tadi seminggu maksudnya setelah hari itu seminggu gue merayakan juga Merayakan. gitu. Cuman kan merayakan yang tertunda. Iya, ada glove baru lagi bagus tuh glove. Jadi waktu itu gue bilang seperti itu maksudnya adalah gue kepengen anak-anak gue itu mencontoh dari sisi hard worknya. Dari sisi dedikasinya. Gue tuh gak pernah minta anak-anak gue untuk menjadi seorang fighter. Kalau memang ternyata mereka mau ngikutin arahnya gue ya so be it. Berarti itu memang cita-citanya mereka. Ya. Tapi kalaupun enggak, apapun cita-citanya mereka, yang kepengen gue kasih contoh adalah lo untuk menuju ke cita-cita lo itu jalannya pasti tidak akan mudah. Ya. Pasti akan banyak up and down-nya, Up banyak and down. lika-likunya, Drama banyak internet dramanya. mati. Iya, pokoknya ya itu kayak lu kemarin kan, dramanya banyak kan. Yeah. But whatever happens, walaupun menakutkan menuju ke sana, walaupun menyakitkan menuju ke sana, walaupun prosesnya berat, kalau memang itu impian kamu, kejar dan jangan pernah menyerah. Mantap. Lu sih Gitu. the best sih. Gila sih. Terlalu sempurna lu. Alah, Gue nggak ada, berharap, bro, nggak ada. gue cuma berharap one day ketika Tuhan kasih 1 milestone lagi, gue sih ya sebenarnya pengen banget gue bisa berbicara seperti lu gitu. Karena gue sebenarnya apa ya gue mau apa ya? Ayah gitu gue suka lupa kalau mau Lu kurang ngomong. sarapan kali, bro. Emang belum sarapan bang? Minum hoto. Oh iya bener. Fotonya encer dia ini. Ya gitulah, gue happy banget bisa bener-bener kenal deket sama lu. Thank you, Lu bro. Bener-bener banyak. Maksudnya lu tuh juga bukan orang yang sungkan untuk sharing sama gue. Maksudnya dalam banyak hal ya. Iya, Kalau iya. kita pas ketemu, lu chat, you checking up on me, I checking up on Iya, you. iya. Ya kita semoga hubungannya selalu mesra dan romantis juga. Amin, amin. Semoga Tuhan
menambahkan berkat-berkat tercurah dari Lu juga lah, bro. Amin dalam nama Amin, Tuhan Yesus amin. semua di Amin. Beyond gue juga happy banget. Lu ada nggak pesan-pesan buat orang-orang yang nonton podcast ini sampai habis? Untuk teman-teman yang nonton podcast ini, yang pasti gua harap kalian terhibur dengan pertarungan gua sama KJ yang kemarin. But whatever happens, even hubungan gua sama KJ saat ini baik-baik saja. 2 hari setelah gua fight, gue juga checking up on him. Are you okay, bro? Nggak ada yang cedera apa segala macam. Kita di dalam kondisi yang baik-baik aja. So a fight is just a competition. Di luar dari fight itu, gue sama KJ tetap punya hubungan yang baik. Jadi no hates at all. Untuk fans KJ di luar sana, apapun yang dikatakan sama banyak orang di podcast-podcast yang lain, ya don't take it personal. Karena yang namanya kompetisi pasti akan ada yang menang, ada yang kalah. Yang pasti pada saat kalah, reaksi yang kita berikan itu apa. Dan menurut gue mengacungi jempol untuk Jackson Carmela, di mana dia benar-benar bisa sportif dan menerima kekalahannya dengan lapang dada, dan dia memang bilang ya itu rezeki ya Randy. So good job man. Mantap. Gitu. Pertanyaan terakhir. Tiba-tiba gue dapet uang Tadi sih. pamit lalu ada pertanyaan terakhir, nggak jadi pamit guys. Nggak jadi pamit. Ya ini ada pertanyaan lagi apa? Ini tentang ini juga sih, ngetes pamit lu. Katanya ya ada info A1. Apa katanya? Satu. Katanya lu kalau lawan influencer luar mau tanding lagi lu. Siapa ngomong ini ada lagi? Hah? Berarti gue pensiun kemarin tobat sambel dong. Habis pensiun nggak jadi apa? Jadi enggak ya Nggak ngafalin. ada siapa bilang. Kenapa Keren. lu mau bikin lagi? Enggak ada. Gue ini aja ngetes your faith. Asik, nggak ada. Tapi gue tau lah, lu pasti nggak akan mau lagi. Gue bener-bener ngeyakinin lu ngomong, bahkan mungkin sebelum lu ngomong ke orang seserius itu di atas panggung. Lu yang paling tahu. Puluhan juta, ya gue udah paling tahu. Gue berkali-kali gue terpapar dengan kata-kata itu ya. Tapi buat kalian semua terima kasih banget buat kalian semua yang udah nonton Impact Driven Legacy Podcast. Keren banget ya nama podcast gue. Asik. Iya. Impact Driven Driven Legacy, mantap. Itu. Panjang juga nama. Tadinya Impact Driven Legacy Joshua Marcelos Mulando Panjang Sirabutar banget. gitu, panjang. Ya tadinya gitu. Ada sarjana ekonominya juga depannya tulis. Tadinya mau SELOS Podcast. Oke. Tapi pas gua undang Bu Sri Mulyani dia sibuk. Jadi karena itu udah paling topnya dong narasumbernya. Oke. Kalau ini masih podcastan. Masih nggak tahu juga. Gua ngikutin arah aja lah. Oke. Iya, siapa yang mau diundang datang, yang nggak mau diundang ngobrol aja berdua gitu. Gue juga nggak apa-apa. Ya buat makasih lah. Emang siapa yang nggak mau diundang siapa? Enggak, kemarin Jackson. Jackson jam 10 pagi, kebiasaan lah dia. Apa? Kenapa? Enggak, gue mau podcast biasa aja. Dia iya tiba-tiba nggak datang. Biasa itu, biasa Jackson Carmela. Oke. Jackson Carmela kan ada S-nya kan. Iya. S-nya Star Syndrome itu. Bercanda. Bentar. Jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.